Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berjuta nikmat, sehingga di kesempatan ini kita bisa masih diberi rahmat dengan penuh rasa kebahagiaan, hingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar internasional dengan tema Medicinal and Essential Oil Plants, Challenge from Laboratory to Industry, yang merupakan kerjasama antara ARC PUI PT Nilam Aceh dan Persada Aceh. Salawat beserta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau sebagai suri teladan serta beliau juga penyempurna dalam ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syah Kuala Profesor Dr. Insinyur Marwan, Wakil Rektor 2 Universitas Syah Kuala Bapak Dr. Insinyur Agus Sabti MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Syah Kuala Dr. Insinyur Alfiansah Yulianur BC, Wakil Rektor 4 Universitas Syah Kuala Dr. Hijir, Kepala LPPM Universitas Syah Kuala Profesor Dr. Taufik Fuadi Abidin SIM Tech, Bapak Ibu para undangan, Kepala Dinas, Kepala Instansi terkait, Ketua UPT, Ketua Pusat Riset di lingkungan Universitas Syah Kuala atau yang mewakili, Kepala ARC PUI PT Nilam Dr. Saifullah Muhammad STME, Ketua Persada Aceh Dr. Eng Nasrullah SSI MT, juga kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang kami banggakan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya, Rina Sriwati sebagai host dalam acara ini, menginformasikan bahwa seyogianya acara menggunakan bahasa internasional yaitu English, namun mengingat seluruh peserta dan seluruh narasumber dapat menggunakan bahasa, maka komite bersepakat untuk menggunakan bahasa, namun demikian slide PPT tetap dalam English. Bapak Ibu hadirin sekalian, penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada narasumber yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama, kepada Profesor Taifo Mahmud, PhD dari Oregon University, USA, Profesor Dr. Chandrawati Cahyani, MS dari Brawijaya University, Malang, Dr. Saifullah Muhammad STME dari Universitas Syah Kuala, Dr. Meika Syahbana Rusli MSc dari IPB University. Tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu moderator yang akan memandu acara seri webinar, yaitu Dr. Hesti Melina STMSI, Teguh Muhammad Asnawi STMN. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada hadirin seluruh peserta yang menyempatkan waktu menghadiri webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai acara dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing dengan melafalkan surah Al-Fatihah. Warahmatullahi Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya kepada operator, silakan.
Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, berikutnya adalah sambutan atau welcoming remark dari Kepala ARC PUI PT Nilam Unsia, Bapak Dr. Saifullah Muhammad STMN. Kepada Bapak Saifullah, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberi perlindungan, keselamatan, kesehatan bagi kita semua. Sehingga meski sudah hampir 1 tahun perjalanan musibah COVID melanda negeri kita dan seluruh dunia, tapi kita masih bisa mendapat kesempatan untuk melaksanakan seminar internasional ini dengan tema Medicinal and Essential Oil Plant, Challenge from Laboratory to Industry. Kami menghormati kehadiran Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Marwan, yang insya Allah akan membuka acara kita pada hari ini. Kami juga sangat menghormati dan berterima kasih atas kehadiran Profesor Taifu Mahmud dari Oregon State University, USA, juga kepada Ibu Profesor Chandrawati dari Institut Atsiri Brawijaya dari Malang, dan juga Bapak Meika, Dr. Meika Syahbana dari IPB. Serta rekan-rekan panitia, terutama chairman dari seminar ini, yaitu Profesor Rina, Pak Eli Sufriyadi, kemudian juga Ibu Hesti, Teguh Asnawi dari Persada atau Perhimpunan Alumni Jepang, serta Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa juga yang telah berkenan hadir pada acara ini. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Rina bahwa seminar ini merupakan kontribusi kita sebagai pusat untuk Nilam Aceh, ya, dan sebenarnya kami juga concern kepada komoditi atsiri lainnya yang juga sangat kaya di Aceh seperti pala, serihwangi, cengkeh, gaharu, dan lain-lain. Nah, essential oil sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu komponen penting di dalam industri obat-obatan, ya, industri parfum, industri toiletries, dan bermacam-macam industri lainnya. Nah, kami berharap bahwa konferensi ini akan memberikan pandangan, ya, bagaimana kita harus mengembangkan komoditi-komoditi unggulan daerah kita dan komoditi-komoditi nasional kita agar memiliki nilai tambah yang bisa kita gunakan untuk kemaslahatan atau kemajuan dari masyarakat kita. Hampir semua industri berbasis agro, ya, industri berbasis komoditas, itu sering sekali nilai tambah itu tidak dimiliki oleh daerah setempat. Jadi misalnya petani nilam kita, petani pala kita, petani serihwangi kita, itu mereka bekerja keras siang dan malam bertahun-tahun, harus naik ke gunung, kemudian mereka menanam komoditas itu dan kemudian diekspor keluar. Tapi nilai tambah yang didapatkan itu tidak sebanding dengan usaha kerja keras dan nilai dari keunggulan produk itu sendiri. Nah, sebagai institusi di perguruan tinggi, kami ingin berkontribusi, ya, dan memang sudah hampir 5 tahun terakhir kita bersama-sama, baik dari kalangan perguruan tinggi, mitra-mitra kita, ya, ARC memiliki mitra hampir di seluruh Indonesia dari pihak perguruan tinggi dan lembaga riset. Juga kita bermitra dengan pemerintah, kemudian dunia usaha, masyarakat, bahkan sekarang media. Kita bersama-sama mengembangkan inovasi-inovasi berbasis ilmu pengetahuan sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah dari komoditas itu yang pada akhirnya kita ingin masyarakat kita menjadi lebih sejahtera. Mudah-mudahan konferensi ini bisa memberi kontribusi yang baik untuk pengetahuan,
wawasan dan peluang-peluang untuk industrialisasi, sehingga riset-riset kita mulai dari laboratorium bisa termanfaatkan di dunia industri yang akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat kita. Saya kira demikianlah sambutan saya atas nama kawan-kawan pengurus Arsiri Research Center, Pusat Unggulan Iptek, Perguruan Tinggi Nilam Aceh, Universitas Syekh Kuala. Semoga Allah yang Maha Kuasa beri rahmatnya bagi kita semua, dan kita akan menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Saifullah Muhammad. Selanjutnya kita dengarkan welcoming remark dari Ketua Persada, Bapak Dr. Eng Nasrullah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di secara virtual ini untuk mengikuti acara webinar Medical and Essential Oil Plant Challenge from Laboratory to Industry. Kemudian selawat dan salam kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati pimpinan Universitas Syekh Kuala, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Marwan WR1 dan juga beberapa unsur pimpinan yang tadi telah disampaikan oleh panitia. Kemudian juga yang kami hormati para undangan lain yang telah disampaikan oleh panitia tadi, banyak instansi yang diundang. Kemudian terkhusus yang kami hormati adalah para narasumber, itu Profesor Taifu Mahmud dari Oregon State University, United States of America, kemudian Pak Meka, kemudian Bu Chandra, dan juga tentunya seluruh peserta yang saya lihat sangat antusias hari ini. Kalau dicek ini sudah lebih 200 orang yang menghadiri acara kita ini. Artinya ini memang acara yang besar yang menarik minat begitu banyak orang. Nah, sebelumnya mungkin saya perlu menceritakan sedikit ide kita sampai kita membuat kegiatan ini. Saat kita diskusi di grup alumni Jepang Aceh, pada saat itu kalau saya tidak salah profil Profesor Taifu Mahmud sedang dibahas di Serambi Indonesia, bahwa beliau alumni Jepang, kemudian orang Indonesia, kemudian berkarir di salah satu universitas yang sangat bagus di Amerika. Kemudian kita kawan-kawan di Persada Aceh berpikir bagaimana ini potensi yang ada, potensi Profesor Taifu Mahmud yang merupakan alumni Osaka University, alumni Jepang, bisa kita sinergikan, apalagi di masa pandemi ini. Banyak hal-hal yang sebelumnya ada kendala, tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Dulu kalau membuat konferensi internasional itu mesti face to face, tidak umum, uncommon itu dalam bentuk webinar, tapi sekarang itu sudah common dalam bentuk webinar. Jadi akhirnya kita pikirkan dan kita lihat potensi kita, salah satunya adalah essential oil ini, dan Profesor Taifu juga bidangnya adalah essential oil. Kita coba sinergi untuk berkontribusi kepada universitas, kepada masyarakat. Akhirnya terwujudlah kegiatan ini. Karenanya kami sangat berterima kasih kepada para narasumber, Profesor Taifu Mahmud sebagai salah satu alumni Jepang, Osaka University, dan juga Prof. Meka dan Prof. Chandra atas kesediaannya menjadi narasumber di kegiatan sangat penting ini. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada para panitia yang saya lihat bekerja sangat keras untuk mewujudkan kegiatan ini. Prof. Rina, kemudian tim dari ARC,
Pak Eli, Bu Hesti, Pak Asnawi dari Persada dan seterusnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Saya berharap kegiatan ini menjadi salah satu contoh kegiatan yang bersinergi dan berkontribusi tidak hanya hubungan silaturahmi antar alumni tapi juga berkontribusi secara akademik terhadap universitas di mana kita bernaung. Karena alumni Persada ini paling banyak di Universitas Sekolah, mungkin lebih dari 80% itu ada di Universitas Sekolah, bekerja di Universitas Sekolah. Kami berharap mungkin sharing pengalaman Profesor Taifu, kemudian Profesor Meika dan juga Profesor Chandra, dan tentunya penjelasan nanti dari Ketua ARC Atsiri Research Center Universitas Kuala ini dapat terus membuka peluang-peluang baru kerjasama kita di masa akan datang, baik antara Persada dengan unit-unit lain, ARC dan juga universitas lain di Indonesia, UB dan EPB, kemudian juga Oregon State University. Nah, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar ini dan saya yakin acara ini akan sangat sukses dan mari kita ikuti sampai selesai karena para pemateri ini saya yakin sangat ahli di bidangnya dan sangat banyak akan membagi ilmunya untuk kita bersama. Saya pikir demikian dari saya mewakili organisasi Persada Aceh atau Perhimpunan Alumni Jepang Cabang Aceh. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saif, Bapak Dr. Nasrullah. Selanjutnya kata sambutan yang akan dan sekaligus membuka acara yang kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning everyone. Ini karena saya lihat di dalam chat itu ada yang menyampaikan good morning ya. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji syukur mari sama-sama kita sampaikan pada Allah yang mana pada pagi yang berbahagia ini ya kita di Banda Aceh ini khususnya sedang hujan ya sejak kemarin. Ya, kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati tentunya pertama ini Bapak Ibu dari panitia ini Prof. Rina Sriwati dan teman-teman ya. Kemudian dari tim ARC, Bapak Komando Pak Saifullah Muhammad dan juga Persada Aceh. Buah Komando Pak Nasrullah ya. Kemudian tentunya yang kami muliakan dan banggakan para narasumber, keynote speaker. Yang pertama Prof. Taifu Mahmud dari Oregon State University, USA. Kemudian Prof. Chandrawati Cahya gabung dengan kami. Ini khususnya Pak Taifu, Bu Chandra dan Pak Meka ya. Yang selamat pagi Pak Marwan. Selamat pagi Pak Meka, apa kabar ya? Alhamdulillah. Ketemu ya. Ya Pak Marwan. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Yang telah mungkin berkenan ya, mudah-mudahan kita bisa sharing knowledge and experience baik dari pengalaman kita selama riset, berkolaborasi dan mengembangkan produk terkait dengan tanaman obat ataupun essential oil. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama tentunya kami apresiasi atas inisiasi yang dilakukan bersama oleh Persada bersama ARC untuk menyelenggarakan The International Webinar on Medicinal and Essential Oil Plant Challenge from Laboratory to Industry. Ini merupakan webinar yang pertama terkait dengan topik yang disampaikan, mudah-mudahan bisa berkelanjutan nantinya di masa mendatang. Bapak Ibu sekalian,
merespon situasi saat ini yang kita hadapi, ini pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret mungkinnya yang terhitung di Indonesia, tapi secara global sudah sejak akhir tahun 2019 ini terus menimbulkan ketidakpastian, ya, ketidaknyamanan bagi kita semua. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, dan Indonesia sendiri kemarin itu bahkan mendapatkan kasus positif yang tertinggi, ya, sudah 5.000 sekian lebih per hari kemarin. Jadi ini situasi secara nasional kita tidak tahu secara persis ini apakah terus meningkat atau bagaimana. Ya, kita berdoa mudah-mudahan akan ada ini kemudahan dan kelapangan di masa-masa sulit seperti ini, ya, sehingga kita tetap terus bisa berinteraksi, berkontribusi untuk pengetahuan, dan tentunya penting juga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi concern pada masa-masa seperti sekarang adalah obat, ya, ataupun kalau dengan COVID ini sekarang isunya tentang vaksin. Nah, secara umum kita menyadari, ya, kita melihat ketergantungan kita pada obat ataupun bahan baku obat dari luar ini sangat tinggi, ya. Kita rasa sekarang kita vaksin kita harus cari kemana-mana, walaupun sekarang juga sudah dikembangkan yang lokal, dan juga ini terkait dengan obat-obat yang lain, ya, yang ketergantungan bahan bakunya masih sangat tinggi dari luar negeri. Jadi concern kita untuk bisa mencari bahan-bahan baku obat berbasis lokal itu saya kira menjadi perhatian kita semakin tinggi pada saat ini. Mudah-mudahan ke depan akan ada solusi. Bapak Ibu sekalian, saya yakin webinar yang dilaksanakan pada hari ini menjadi bagian dari upaya kita bersama, upaya kita yang ekstra ini dari semua pihak, ya, untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan pada gilirannya kita bisa memproduksi dalam skala massal berbagai obat yang berbasis pada potensi lokal. Karena kita Indonesia ini dikenal, ya, dengan keanekaragaman hayati, sehingga peluang ataupun potensi bahan baku obat untuk aplikasi farmasi, medisin, dan herbal, serta untuk industri-industri kimia lain, itu saya yakin secara umum luar biasa. Bapak Ibu sekalian, medicinal and essential oil plant merupakan salah satu keuntungan komparatif dari potensi kekayaan biodiversity Indonesia yang sangat prospektif dan masih memerlukan kajian yang sangat intensif dari kita semua, baik di dunia akademi, ya, di dunia kelompok-kelompok riset dan sebagainya. Dan saya yakin dukungan regulasi pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak, industri dan bisnis ini akan mampu mendorong pengembangan potensi ini menjadi produk yang sangat diharapkan sehingga dapat menjawab tantangan, khususnya pada saat sekarang seperti tantangan dengan COVID-19 dan tentunya tantangan yang akan kita hadapi di masa mendatang pasca pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, data statistik ekspor impor dunia menunjukkan konsumsi atsiri, ya, konsumsi minyak atsiri dan turunan itu terus naik dari tahun ke tahun, mungkin sekitar 10% setiap tahunnya. Kenaikan ini sangat didorong oleh perkembangan kebutuhan, terutama kebutuhan di dunia, ya, makanan, dan minuman, untuk perisa ataupun perasa, kemudian di industri kosmetik, dan tentunya juga di industri obat-obatan. Kita di Indonesia sendiri paling tidak ada sekitar 500-an jenis tanaman yang mampu menghasilkan minyak atsiri. Beberapa sudah sangat kita kenal, ya. Misalnya minyak atsiri, ya, di Aceh sendiri dari nilam, serai wangi,
kemudian juga ada pala, cengkeh, kemiri, dan sebagainya. Saya kira itu merupakan potensi yang luar biasa. Dan di daerah lain, saya yakin juga banyak, seperti misalnya kunyit, ya, kemudian ya kencur, lengkuas, temulawak, dan sebagainya. Saya kira itu sumber-sumber atsiri yang selama ini lebih banyak kita manfaatkan, mungkin sebagai rempah-rempah dan sebagai jamu, ya, bahan untuk jamu. Jadi sebagian ini memang kita akui itu merupakan rempah-rempah yang selama ini menjadi incaran dunia barat sejak ratusan tahun yang lalu. Tumbuhan atsiri ini juga tentunya memiliki khasiat, ya, samping khasiat sebagai ya tanaman untuk makanan tadi, itu rempah-rempah, kemudian untuk aroma healing, ya, ataupun aromaterapi, ya. Dan sebagian juga kita tahu, ya, beberapa riset sudah menunjukkan tanaman obat ini dikarenakan mempunyai komponen atsiri, itu mempunyai fungsi medisin, ya, seperti anti kanker, antioksidan, anti derma, pencegah hipertensi, dan sebagainya. Sehingga bermanfaat bagi dunia farmasi sebagai obat paten ataupun obat herbal dari komponen-komponen yang ada, ya. Nah, ini tentunya perlu semacam kajian dan teknologi untuk melakukan pemisahan, separasi, ya, sehingga komponen minyak atsiri itu kita bisa dapatkan untuk nilai tambah yang tinggi, ya. Pengembangan obat tradisional sendiri yang berbasis herbal sudah lama berkembang di masyarakat kita. Itu melalui berbagai ramuan herbal atau obat jamu yang ada di berbagai daerah. Maka saya kira agar dapat menjangkau pelayanan kesehatan formal, obat tradisional ataupun obat herbal ini harus dapat menjadi produk fitoterapi, fitokimia, obat ataupun obat dari bahan alam nabati yang khasiatnya sudah jelas melalui uji kemanfaatan secara klinis. Saya kira ini menjadi tantangan bagi kita sebelum bahan-bahan alam kita ini bisa dimanfaatkan di dalam dunia industri farmasi. Bapak Ibu yang kami muliakan, keuntungan kita Indonesia yang letaknya di kawasan tropis, ya, sebagai negara tropis yang sangat subur dan masih memiliki kawasan hutan dan sebagian besar malah masih alami, sehingga kita memiliki kekayaan potensi biodiversitas yang luar biasa. Dari literatur mungkin pernah saya baca, itu sekitar ya lebih dari 27.000 spesies tumbuhan berbunga hidup di Indonesia. Dan ini mengindikasikan sebuah kawasan dengan biodiversitas yang sangat tinggi. Biodiversitas ini tidak hanya ada di darat, ya, tidak hanya di darat, tapi sampai ke dasar laut dan samudra di sekitar Indonesia. Jadi sebenarnya sangat luar biasa potensi biodiversitas kita. Lebih lanjut dikatakan selain itu terdapat sekitar 1.300 spesies tumbuhan berkhasiat obat. Jadi luar biasa potensi biodiversitas kita ini. Jadi mari sama-sama kita bersinergis, berkolaborasi, ya, melalui webinar pada hari ini, dengan harapan tentunya kita tidak saja bertukar pikiran dan pengalaman, diharapkan dapat terjalin kolaborasi, ya, kerjasama yang luas dari berbagai pihak, karena ini saya lihat juga pesertanya dari seluruh Indonesia, tidak hanya dari Aceh, nih, banyak dari daerah yang lain, ya. Saya lihat di partisipan, ya, sudah ada 250 dari berbagai daerah. Saya kira ini kesempatan bagi kita untuk bersinergis dan berkolaborasi, sehingga dengan harapan bahwa potensi obat, ya, dan minyak atsiri ini bisa lebih kita kembangkan dan memasuki dunia industri. Sekaligus kita mengurangi ketergantungan kita pada bahan baku obat dari luar. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, narasumber yang berbahagia. Sebelum kami akhiri, sekali lagi dapat kami sampaikan terima kasih kepada
Persada Aceh bersama ARC, juga panitia, Prof. Rina Sriwati, ada Pak Asnawi dan Bu Esti dan sebagainya. Tentunya kita berharap Universitas Syah Kuala yang sudah mendapat kepercayaan dari pemerintah, dari kementerian ya, sebagai pusat unggulan, Center of Excellence untuk pengembangan nilam, penguatan industri nilam, ini dapat terus berkontribusi sebagai pusat inovatif, sebagai hub inovatif bagi kita semua, sehingga kita bisa sama-sama menyumbangkan pemikiran dan solusi untuk menghadapi tantangan kita ke depan. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada para narasumber yang sudah bersama ya, insya Allah sampai siang ini. Prof. Taifu, Bu Chandra, Prof. Chandrawati, dan Pak Meka Syabana. Terima kasih sekali lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar, International Webinar on Medicinal and Essential Oil Plant Challenge from Laboratory to Industry tahun 2020 kita mulai dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Marwan atas sambutan dan telah membuka webinar pada pagi harinya. Kita memasuki sesi paralel 1 webinar dengan moderator Dr. Hesti Melina, STM, SSI. Dr. Hesti Melina merupakan dosen di jurusan Teknik Kimia. Beliau menamatkan sarjana di Universitas Syah Kuala pada tahun 2000 dan menyelesaikan program master di Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 2003, menyelesaikan program doktoral di Universitas Kobe, Jepang di bidang spektroskopi inframerah dekat dan kemometri pada tahun 2009. Dan kepada Dr. Hesti, kami persilahkan untuk memandu acara pada pagi hari ini, dan saya juga memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, dan saya melihat dari seluruh Indonesia, dan selamat mengikuti acara webinar ini. Saya sebagai host mengundurkan diri sejenak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya untuk bisa bergabung pada International Webinar on Medicinal and Essential Oil Plants dengan tema Challenges from Laboratory to Industry. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para keynote speaker yang telah berkenan hadir juga pada hari ini, dan juga tentunya pada teman-teman seluruh partisipan yang juga berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Indonesia itu kaya akan sumber tanaman obat dan atsiri. Potensi sumber daya alam yang berlimpah sebagai bahan baku farmasi diharapkan ke depannya tidak hanya berada pada produksi skala laboratorium, namun juga dapat diproduksi secara besar di tingkat industri. Nah, bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh industri yang ada di Indonesia terkait dengan hal ini? Maka pada sesi 1 kali ini, kami akan mengundang 2 keynote speaker. Yang pertama adalah Profesor Taifu Mahmud, dan yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Chandrawati Cahyani, MS. Pada sesi 1 ini kita akan membagi pada 2 bagian. Yang pertama adalah presentasi oleh kedua keynote speaker, dan sesi kedua itu akan ada sesi diskusi dengan waktu selama 20 menit. Nah, untuk kepada para peserta dan partisipan, kami mengharapkan jika ada pertanyaan bisa disiapkan dan juga bisa ditulis pada chat room yang telah disediakan. Jadi nanti operator kami akan mengkolek atau mengumpulkan semua pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Baik, kita mulai untuk
keynote speaker pertama. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit short bio dari keynote speaker yang pertama. Baik, Profesor Taiful Mahmud adalah keynote speaker kita yang pertama. Jadi beliau merupakan salah seorang profesor di College of Pharmacy dan juga profesor di Department of Chemistry at Oregon State University. Dan saat ini beliau juga adalah seorang co-director of an NIH T32 training program at Oregon State University dan juga merupakan member dari beberapa scientific advisory boards. Kemudian juga merupakan member dari beberapa jurnal dan Grant Proposal Review Panels. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2015, beliau juga merupakan Director of the Graduate Programs at the Oregon State University College of Pharmacy. Profesor Mahmud juga telah menerima beberapa awards seperti Young Investigator Achievement Award from the American Society of Pharmacognosy pada tahun 2006, kemudian the PKPP Emerging Scholar Award pada tahun 2007, kemudian the OSU On Point Faculty at the Game pada tahun 2014, dan Oregon Health and Science University Distinguished Faculty Senate Research Award pada tahun 2020. Dan beberapa invensi beliau juga telah melahirkan Gadusol Laboratories yang merupakan perusahaan dalam bidang bioteknologi yang memproduksi beberapa natural sunscreens. Baik, kepada Profesor Taiful, saya persilakan untuk mempresentasikan beberapa hal yang mungkin bisa diberikan kepada para partisipan terkait dengan topik medicinal plants, their prospect and challenges. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para pimpinan Universitas Syah Kuala dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Syah Kuala, yang saya hormati para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, terutama Profesor Rina Sriwati, yang sebenarnya kebetulan ponakan saya, dan alhamdulillah setelah lama tidak bertemu karena ada COVID-19 ini, bisa bertemu melalui Zoom webinar pada hari ini. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi dengan masalah tumbuhan obat, prospek dan challenges yang ada, karena saya tahu nanti Profesor Chandrawati dan Profesor Meka barangkali akan membahas lebih banyak ke dalam bidang essential oils. Izinkan saya untuk berbagi slide. Jadi seperti yang sudah dalam introduksi tadi, saya saat ini berada di Oregon State University di negara bagian Oregon di pantai barat Amerika Serikat. Jadi Oregon State University ini State University ya, berasal dari State of Oregon. Jadi saat ini sebenarnya di sini di Amerika Serikat tentunya pada masa autumn atau fall ya, jadi musim gugur, jadi banyak tumbuh-tumbuhan berubah warna, pohon-pohon. Jadi sebenarnya sekitar 3 minggu yang lalu itu cukup indah sekali sebelum daun-daun yang berguguran warnanya berubah menjadi merah dan kuning dan sebagainya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin
memperkenalkan sedikit tentang Oregon State University. Ini universitas yang dibangun pada tahun 1868. Jadi 2 tahun yang lalu kami merayakan anniversary yang ke-150 dari establishment Oregon State University ini. Jadi Oregon State University juga didesignasi sebagai Land Grant, Sea Grant, Space Grant, dan Science Grant University. Jadi di United States, di Amerika Serikat, itu ada destinasi untuk beberapa universitas di negara bagian. Misalnya Land Grant University itu ada sekitar 70-an, kemudian Sea Grant jumlahnya agak sedikit, Space Grant dan Science Grant juga. Tapi Oregon State University ini adalah hanya satu dari 4 universitas di Amerika Serikat yang mendapat designasi ke-4 ini sebagai Land Grant, Sea Grant, Space Grant, dan Science Grant University. Jadi kampusnya cukup luas, sekitar 5.000 square acre, ya, dan 500 square acre, dan memiliki program-program yang sangat bagus sekali, terutama dalam bidang forestry dan agriculture. Jadi kami juga sangat beruntung memiliki research fasilitas yang cukup baik di sini. Apakah NMR facility misalnya ada 800 MHz, 700 MHz, 500 MHz, 400 MHz. Terus ada electron microscopic facility, mass spec facilities, ada beberapa facilities, high throughput, dan juga ada Center for Genome Research and Biocomputing yang membantu dalam hal processing atau developing program dan membantu penelitian-penelitian yang menggunakan big data dan sebagainya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Unsia atau yang ada di Indonesia yang ingin atau membutuhkan bantuan fasilitas misalnya dalam pengambilan data dan sebagainya, silakan menghubungi saya jika ada yang bisa saya bantu. Nanti insya Allah saya usahakan untuk membantunya. Jadi Oregon State University juga sebenarnya cukup terkenal di sini di Amerika Serikat sebagai salah satu hub dari natural product research. Jadi sejak tahun 1960-an memang natural product research itu sudah menjadi salah satu research unggulan di Oregon State University. Sampai saat ini, jadi saat ini juga di departemen saya aja ada sekitar 6 profesor yang fokusnya dalam penelitian natural products. Belum lagi ditambah pharmacologist yang membantu melakukan preclinical studies dan sebagainya. Di kampus juga ada beberapa investigators lain yang melakukan total synthesis of natural products dan sebagainya. Tapi di lab saya sendiri memang fokusnya drug discovery. Di sini di lab saya kita juga melakukan natural product discovery, termasuklah medicinal plants, tapi lebih fokus belakangan ini ke mikroba misalnya seperti jamur ataupun soil bacteria, streptomyces, actinomyces, dan sebagainya. Dan kami juga melakukan sintesa dari natural products ataupun sintesa bahan-bahan precursor untuk natural products. Dengan perkembangan teknologi dan mesin-mesin sequencing dan biochemistry, termasuk juga molecular biology, natural product juga sudah berkembang, bukan hanya isolasi, struktur elusidasi senyawa saja, tapi sudah masuk ke dalam bidang biokimianya, jadi biosintesa, jadi menggunakan genetic engineering atau berdasarkan genetic information, kita melakukan isolasi seperti genome mining, tapi juga melakukan engineering daripada organisme untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang baru. Kemudian juga menggunakan chemoenzymatic approach misalnya untuk memproduksi obat-obatan baru. Di lab
kami juga ada beberapa biological assay yang kita gunakan untuk screening sehari-hari seperti antibacterial, antifungal, anti-tumor activities. Tapi belakangan ini juga kita sudah mendevelop assay untuk men-screen bidang obat-obatan. Dari kalau dilihat dari catatan-catatan kuno itu ada catatan yang menunjukkan bahwasanya natural product ini memang sudah digunakan sejak zaman dahulu kala, ya, sejak dari abad pertama seperti yang ditunjukkan di sini. Ada physician di Greece yang merekomendasikan menggunakan orchard tuber untuk aphrodisiak misalnya. Kemudian di abad ke-10, abad ke-12 sebenarnya ada buku yang diterbitkan yang mencatat tentang obat-obatan dari Tibet, bagaimana pembuatannya dan digunakan untuk apa dan sebagainya, yang mengandung herbal, akar, dan mineral-mineral. Kemudian juga ada catatan yang dikeluarkan oleh Matthias Platerius, ini yang disebut dengan Circa Instans. Beliau ini dulu salah satu physician di School of Salerno. Ini medical school terkenal zaman dulu di Italia. Nah, ini juga menceritakan bagaimana penggunaan tumbuhan obat. Tentunya banyak sekali catatan-catatan lain seperti di Cina misalnya, Chinese Traditional Medicine. Kemudian tentunya malah di zaman Majapahit juga barangkali ada beberapa catatan-catatan yang ditulis di daun lontar yang berhubungan dengan obat-obatan atau tumbuhan obat yang digunakan pada zaman dulu. Nah, kalau kita lihat obat-obatan modern yang digunakan, banyak sebenarnya juga berasal dari tumbuhan obat. Nah, ini beberapa success story dari medicinal plants. Misalnya saja morfin atau kodein, ya, sampai saat ini masih digunakan. Itu tentunya sudah diketahui sejak abad ke-15, abad ke-16, ya, itu opium yang saat dulu itu dikenal laudanum. Nah, ini sekitar 10% daripada ekstrak daripada poppy tumbuhan Papaver somniferum ini digunakan sebagai pain reliever atau obat anti sakit. Kemudian tahun 1801 morfin diisolasi dari Papaver somniferum ini. Jadi historinya itu sudah sangat lama sekali. Dan tentunya informasi dari senyawa, struktur kimia dan sebagainya itu memberi inspirasi juga buat kita, medicinal chemist misalnya, untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang mempunyai pharmacological effect yang hampir sama, tapi side effect-nya kurang. Seperti morfin ini kan side effect-nya adiksi dan sebagainya. Tentunya dengan melakukan modifikasi dari struktur senyawanya itu bisa merubah side effect tadi. Sama halnya dengan quinine ya, kalau bahasa Inggrisnya, atau quina. Nah, ini juga sudah diketahui lama sekali, ya. Ada beberapa cerita tentang bagaimana tumbuhan ini ditemukan dapat menyembuhkan penyakit malaria, tergantung siapa yang menceritakan. Kalau orang Spanyol bilang, wah, itu karena ada salah satu bangsawan yang ke sana yang istrinya sakit dan minum air yang mengandung ekstrak dari kulit batang daripada Cinsona officinalis ini, dan malarianya sembuh dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya senyawa quinine itu sendiri diisolasi oleh seorang kemis dari Prancis pada tahun 1820. Dan tapi setelah pada saat Perang Dunia Pertama itu banyak senyawa-senyawa lain yang diproduksi seperti chloroquine dan lain-lain sebagai obat anti malaria. Tapi tentunya over time banyak sekali Plasmodium falciparum yang menjadi resisten terhadap quina ataupun chloroquine dan sebagainya. Tentunya dibutuhkan obat-obat yang baru lagi. Nah, nanti akan saya ceritakan sedikit tentang artemisinin yang
bisa membantu dalam hal ini. Kemudian erythrosilon coca, nah ini juga menghasilkan kokain, right? Tapi kokain ini juga mempunyai efek samping yang sangat buruk. Oleh karena itu, dengan menginspirasi dari senyawa kokain ini diproduksilah prokain misalnya atau lidocaine dan sebagainya, yang tetap mempunyai efek lokal anestesi tapi tidak mempunyai efek adiksi. Dan belakangan tahun 1950-an senyawa vinblastin dan vincristin itu ditemukan dari Catharanthus roseum. Nah, ini sebenarnya ornamental plant, tapi juga memang sudah digunakan secara tradisional. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, banyak tumbuhan-tumbuhan obat ini sudah digunakan sejak lama. Tapi untuk menjadi obat modern itu satu yang sepertinya semua itu konsisten, yaitu senyawanya itu harus diisolasi dan kemudian diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut supaya bisa digunakan lebih baik untuk kepentingan manusia. Tentunya obat-obatan atau senyawa-senyawa ini diproduksi oleh tumbuhan tujuannya bukan mengobati kita sebenarnya, tapi dengan tujuan yang khusus, yang spesifik untuk mereka, misalnya untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Ya. Jadi ada beberapa kali saya ditanya sewaktu memberi seminar seperti ini, kan banyak sekali senyawa-senyawa yang kita isolasi juga dari tumbuhan Indonesia. Tapi kenapa sih tidak dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi obat? Nah, agak berbeda dengan minyak atsiri karena penggunaannya barangkali agak berbeda. Kalau obat ini untuk development-nya ini agak jauh lebih sulit. Ya. Jadi what would it take to develop a new drug? Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan? Pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk mengembangkan suatu obat. Jadi sejak ditemukan dan kita lihat jika mempunyai aktivitas, kalau mau dikembangkan itu barangkali membutuhkan 12 sampai 15 tahun hanya untuk mendapat approval di US. Ya. Jadi itu kalau kita kerja, katakanlah karir kita sekitar 30-40 tahun, itu hampir setengah atau sepertiga dari karir kita itu dibutuhkan untuk mengembangkan obat tadi. Kalau kita beruntung punya obat yang memang sangat menarik. Kemudian biasanya membutuhkan duit $1 billion untuk membawa obat ke market. Jadi kalau tidak punya dukungan dana yang cukup luar biasa sekali, itu tidak mungkin bagi kita untuk mengembangkan suatu obat. Jadi pada prinsipnya untuk mendevelop suatu obat yang baru itu membutuhkan dukungan dan merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini hanya menggambarkan bagaimana proses mengembangkan obat di Amerika Serikat. Jadi ada early drug discovery. Nah, ini penemuan lead-nya, kemudian tentunya melalui screening, terus pelajari mode of action dan sebagainya. Jadi kalau kita di akademia atau di institusi yang normal, itu biasanya di sekitar sini. Kemudian preclinical study. Jadi kalau ada lead yang cukup bagus, barangkali mendapat perhatian lebih lanjut dari pihak-pihak lain, nah barulah dilakukan in vivo assay or study, dilihat absorpsi, distribusi, metabolismenya, dan ekskresinya bagaimana. Terus banyak obat juga, obat alam juga banyak yang tidak larut dalam air atau kelarutannya rendah. Jadi drug delivery-nya itu bagaimana, formulasinya bagaimana dan sebagainya. Kemudian toksisitas dan sebagainya. Nah, setelah itulah bisa kita apply IND, nah ini investigational new drug, ke FDA. Nah, untuk melakukan clinical study. Disinilah baru menggunakan manusia. Jadi sudah sering kita dengar clinical study phase 1, phase 2, phase 3, dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan beberapa tahun, kemudian baru ada FDA review, setelah ada aplikasi, kemudian di-approve, dan sebagainya, baru obat tadi bisa
dijual atau dibawa ke market. Kemudian setelah beredar juga ada post market monitoring. Jadi ini membutuhkan waktu dan dana yang luar biasa sekali. Jadi sebagai gambaran saja saya beri beberapa contoh. Tapi sebelum itu, kalau kita perhatikan masalah daripada masalah yang ada untuk mengembangkan obat dari medicinal plant itu saat ini ya, itu novelty. Jadi banyak senyawa-senyawa yang kita isolasi dari plant itu banyak yang sudah pernah diisolasi atau hanya derivatif daripada senyawa-senyawa yang sudah diisolasi. Kemudian farmakologi dan toksisitasnya tentunya. Jika ini baru memang dan mempunyai farmakologi dan toksisitas yang baik, masalah yang lain lagi tentu bagaimana men-scale up produksinya supaya bisa dipasarkan, supaya secara ekonomi itu make sense gitu ya. Kemudian karena berhubungan dengan tumbuhan, environmental issue juga menjadi permasalahan kadang-kadang. Kemudian tentunya dana dan regulasi. Tentunya regulasi berubah, jadi obat-obat yang di-approve sekitar 50 tahun yang lalu belum tentu bisa di-approve saat ini. Karena regulasinya sudah berubah dan barnya itu sudah menjadi lebih tinggi lagi. Kalau dulu yang punya efek samping tapi karena dibutuhkan itu di-approve, tapi saat ini macam antibiotik itu sangat sulit sekali untuk bisa di-approve karena kalau ada efek sampingnya. Ya. Nah, sebagai contoh kita lihat Taxol. Nah, Taxol ini pertama ditemukan dari tumbuhan Taxus brevifolia, tapi berasal dari kulit batang dari tumbuhan ini. Ini tumbuhan tahunan yang berasal dari Pacific area. Nah, kebetulan di sini Oregon, ini California, Oregon, Washington. Jadi tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah sini. Nah, ini ketika ditemukan itu yield atau jumlah yang dihasilkan dari kulit batang ini cukup rendah. Ya. Jadi, tapi bagaimana akhirnya obat ini bisa dimarketkan saat ini? Nah, jadi pada prinsipnya, historinya itu cukup panjang sekali. Ini prosesnya ini berasal diawali oleh discovery campaign, karena pada tahun 50-an itu cancer itu sudah mulai banyak orang kena cancer, tapi nggak ada obatnya, dan dulu itu kan kalau kena cancer itu seperti death sentence. Ya. Jadi oleh pemerintah Amerika Serikat melalui National Cancer Institute, NCI, itu sejak tahun 1955 itu memang dibiayai untuk men-screening tumbuh-tumbuhan dan bakteri dari mana saja, termasuk dari Indonesia, itu juga diambil tumbuhan dan dicek aktivitasnya terhadap cancer. Nah, Taxol ini ditemukan pada 1967 dari kulit batang Pacific Yew tadi, tapi strukturnya baru dipublish tahun 1971. Hanya 10 gram bisa diisolasi dari 1,2 ton daripada kulit batang tadi. Jadi sangat rendah sekali. Belakangan dari in vivo study ditemukanlah bahwasanya senyawa ini memang bisa membunuh sel kanker di binatang. Kemudian tahun 1979 ini ditemukan mekanisme of action ini agak berbeda daripada obat-obat kanker yang sudah digunakan. Ini barangkali yang mendorong NCI untuk melihat senyawa ini lebih lanjut lagi. Ya. Jadi dilakukan phase 1 clinical trial, phase 2 clinical trial, setiap kali itu butuh macam ini 30 ton kulit batang untuk bisa menyelesaikan clinical trial ini. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Kemudian NCI akhirnya bekerja sama dengan Bristol Myers Squibb, ini pabrik farmasi, untuk mengembangkan obat ini, dan di-approve oleh FDA tahun 1992. Kemudian sekarang sekitar tahun-tahun itu juga sebenarnya sudah ditemukan semi-synthetic method, ya. Jadi bukan diisolasi dari kulit batang dari Taxus brevifolia lagi, tapi disintesa secara semi-sintesa dari baccatin 3 itu yang diisolasi dari daun daripada Taxus baccata yang ada di Eropa.
Jadi beginilah panjangnya proses daripada pengembangan suatu obat. Nah, itu juga membutuhkan support dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dalam hal ini. Sebenarnya di Indonesia itu ada juga taksol, tumbuhan yang mengandung taksol. Jadi sekitar tahun 90-an itu kami melakukan penelitian dari Taxa sumatrana yang koleksi dari Jambi. Dan saya temukan taksol, bacasintri, cephalomanin, dan sebagainya dari daun, dari needles daripada Taxa sumatrana ini. Jadi sebenarnya saat itu juga sudah dipikirkan apakah ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi pernah didiskusikan dengan perusahaan farmasi, tapi tentunya dengan pertimbangan macam-macam, termasuk Taxa sumatrana ini sebenarnya agak langka di Sumatera juga, dan tumbuhannya sangat ini besar ya. Jadi dari segi ekonominya, development-nya itu sebenarnya tidak bisa bersaing dari produksi semi-sintesa yang dilakukan melalui oleh Bristol Myers Squibb. Jadi akhirnya ini di-drop. Cerita lain lagi tentang artemisinin. Nah, ini kan obat anti-malarial drug yang sebenarnya penemunya ini mendapat Nobel Prize, ya, mendapat hadiah Nobel tahun 2015. Nah, artemisinin ini penemuan ini agak menarik sekali, karena ini diawali oleh permintaan daripada pemerintah Vietnam, Ho Chi Minh dari Vietnam Utara ketika perang Vietnam dulu dengan Vietnam Selatan dengan Amerika. Jadi ternyata banyak mereka tentaranya mengalami masalah dengan malaria di sewaktu perang tersebut. Mereka meminta Cina karena sama-sama negara komunis untuk membantu mencari obat anti malaria. Nah, oleh pemerintah Cina dibuatlah suatu proyek yang namanya 523. Ini sebenarnya Maret tanggal 23 tahun 1967 yang merekrut sekitar 500-600 saintis di Cina untuk mencari obat-obat dari obat tradisional maupun sintesa yang bisa mengobati penyakit malaria. Nah, inilah Profesor Yoyu Tu ini yang melihat buku-buku peninggalan catatan-catatan obat tradisional Cina zaman dulu dan menemukan bahwasanya satu tumbuhan yang disebut Artemisia annua itu digunakan untuk demam dan sebagainya pada zaman dulu itu. Nah, jadi beliaulah yang menemukan senyawa ini pertama sekali. Tapi juga pengembangannya itu cukup lama, ya, walaupun tahun 1971 ditemukan dari Artemisia annua, itu sebenarnya ekstrak daripada daun yang sudah dikeringkan itu malah nggak aktif. Mereka menemukan bahwasanya hanya daun yang fresh, yang baru dan diekstrak secara dingin yang aktif. Nah, informasi-informasi seperti ini tentunya tidak akan diketahui kalau tidak dilakukan penelitian, tapi juga sebenarnya dengan membaca tulisan kuno itu yang secara detail menjelaskan bahwasanya ini harus diekstraksi secara dingin. Kemudian mereka menemukan bahwasanya ekstrak yang diekstrak secara dingin inilah yang dapat menyembuhkan penyakit malaria. Segera dilakukan clinical trial, tapi menariknya chemical structure-nya itu baru ditemukan tahun 1975. Jadi kalau saat ini hampir impossible ya untuk mendapatkan obat, mendapat approval sebagai obat kalau chemical structure-nya aja nggak tahu ya. Tapi itu memungkinkan pada saat itu, apalagi di negara Cina. Tapi ternyata senyawanya sendiri tidak begitu larut dalam air, jadi sebenarnya tidak begitu efektif. Tentunya dibutuhkan modifikasi cara kimia, jadi dikembangkanlah artemether atau artesunate yang kemudian di-license sama Novartis dan di-approve oleh FDA tahun 2009. Nah, prosesnya juga sangat panjang sekali. Tapi alhamdulillah artemisinin ini merupakan penyelamat karena
kina, kloroquine dan sebagainya itu banyak yang sudah tidak efektif ya, karena banyak Plasmodium falciparum yang resisten. Jadi dengan dikombinasikan obat-obat yang lama dengan artemisinin ini meningkatkan meningkatkan kemungkinan untuk pasien sembuh dari malaria. Sebenarnya di Indonesia juga dari penelitian kami banyak tumbuhan-tumbuhan obat Indonesia yang bisa menghasilkan anti-malarial agents. Ini sebenarnya saya lakukan ketika masih di Osaka Universitas dulu. Yang kita lihat pertama itu Brucia javanica yang dikoleksi dari Bengkulu yang disebut PG Buang di daerah Rejang Lebong. Nah, ini sebenarnya tumbuhan endemik, itu bukan hanya di Indonesia, di Cina bagian selatan, India sampai Afrika ada. Dan senyawa yang berkhasiat disebut quasinoid, senyawa quasinoid. Ya. Kemudian kelampaian ini Artocephalus sinensis, ini diperoleh tumbuhannya dari Riau, menghasilkan senyawa indol alkaloid seperti ini yang juga mempunyai efek anti malaria. Kemudian Peronema canesten atau sungkai, ini dari Bengkulu juga menghasilkan senyawa diterpin seperti ini yang juga punya anti malarial aktivitas. Cassia indica ini dari Palu, dari Sulawesi, juga memproduksi senyawa kasinoid yang mempunyai efek anti malaria. Tapi sayangnya beberapa senyawa-senyawa ini mempunyai cytotoxicity juga. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dalam aturan-aturan yang ada saat ini, obat-obat anti-infeksi itu sebenarnya tidak boleh punya cytotoxicity ya, karena itu merupakan suatu side effect yang barangkali merugikan bagi pasien. Jadi itu kan semua masalah benefit and risk ya. Oleh karena itu, jadi banyak penemuan-penemuan seperti ini ya dipublish tapi tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Belakangan ini sebenarnya dengan menggunakan screening yang lain, ini kami dalam hal ini mencari obat-obat anti bakteri. Jadi kita bekerja sama dengan peneliti dari Universitas Lampung, kemudian dari Jepang mencari obat-obat antibakteri, dan salah satunya kita temukan triptantrin ini. Sebenarnya ini cukup aktif melawan Rhodococcus, Bacterium rhodococcus yang menyebabkan penyakit tanaman. Tapi dari melihat senyawanya ini sebenarnya sangat gampang sekali melakukannya dengan senyawa sintesa. Jadi kami lakukanlah penelitian sintesa. Dalam satu step aja bisa menghasilkan triptantrin. Tentunya dengan menggunakan berbagai analog atau derivatif daripada starting material ini, kita bisa memproduksi analog dari triptantrin. Jadi senyawa dari tumbuhan dalam hal ini hanya memberikan gambaran saja atau memberikan inspirasi. Memang sebenarnya banyak obat-obat yang diproduksi atau di-approve oleh FDA itu sebenarnya bukan natural produknya sendiri, itu hanya sedikit, tapi banyak yang natural product derivatives atau synthetic compound yang terinspirasi oleh natural products. Ya. Barangkali untuk daerah kita, ini saya kira menarik, ini medical marijuana kan di Amerika Serikat ini sedang hot-hotnya, ya. Jadi banyak negara bagian yang memberi izin untuk menggunakan marijuana atau medical marijuana, ya, mengandung tetrahydrocannabinol atau cannabidiol ya. Jadi ini yang sebenarnya ini senyawa yang paling tinggi di dalam tumbuhan ini, tapi ini mempunyai side effect atau yang membuat kita high itu kan tetrahydrocannabinol. Tapi cannabidiol ini sebenarnya tidak mempunyai side effect atau kurang side effect-nya. Jadi barangkali ini sesuatu yang bisa dipikirkan ke depannya jika ingin mengembangkan tumbuhan-tumbuhan lokal atau yang sering ditumbuhkan di daerah lokal, itu barangkali bisa digunakan untuk kepentingan obat juga dalam hal ini. Tapi ada tumbuhan yang
hampir sama dengan kanabis yang menghasilkan hanya ini. Jadi tidak menghasilkan tetrahydrocannabinol yang namanya hemp. Ya. Tapi belum terjawab bagaimana sebenarnya kita membawa research dari bench to bedside. Ya. Sebenarnya seperti yang banyak diketahui, itu antara research di lab sampai bisa ke pasien itu membutuhkan waktu yang luar biasa dan membutuhkan duit yang banyak sekali. Nah, ini yang disebut dengan valley of death. Ya. Jadi melakukan riset ini di sini biasanya permasalahannya. Oleh karena itu pemerintah ya atau pihak-pihak yang terkait perlu memikirkan dalam hal ini bagaimana menjembatani atau membantu peneliti di akademia supaya hasil-hasilnya itu bisa dibawa ke market. Tentunya membutuhkan multi-level support. Ya, kalau di Amerika Serikat ini universitas atau institution itu biasanya berusaha membantu. Misalnya ada Office of Commercialization and Corporate Development, ada Venture Development Fund and Accelerator. Terus state juga, negara bagian atau provinsi juga harusnya berpikir tentang itu, bagaimana meningkatkan support terhadap peneliti-peneliti lokal untuk bisa membawa produknya lebih lanjut lagi. Kemudian federal atau nasional, ya. Dalam hal ini kalau di Amerika Serikat ada yang disebut dengan Small Business Innovation Research. Kemudian small business technology transfer. Kenapa small business? Karena banyak big pharma, perusahaan farmasi besar itu tidak akan atau tidak ingin membantu kalau belum ada prospeknya. Jadi perlu kita kembangkan atau step by step ya. Jadi small business yang mengembangkannya dan nanti kalau berhasil big pharma yang akan melanjutkannya. Tapi small business kan butuh dana untuk melakukan penelitian lanjutan. Tentunya bisa juga diperoleh dari private support, macam venture fund dan sebagainya. Jadi sebagai contoh saja, ini yang sudah kami lakukan saat ini, yang disebut dengan Gadusol Laboratories tadi. Tapi ini bukan dari tumbuhan obat, tapi ini bioteknologi menggunakan gen-gen daripada binatang dan bakteri untuk menghasilkan natural sunscreen, natural sun protection. Jadi barangkali perlu juga dipikirkan, walaupun kita berkecimpung dalam tumbuhan obat ataupun tumbuhan minyak atsiri, tapi juga jika bisa dikombinasikan dengan teknologi juga, bioteknologi, sehingga nanti produksinya bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Taivo. Mohon tetap berada di sini Prof, karena kita selanjutnya akan mendengarkan terlebih dahulu presentasi dari Profesor Dr. Insinyur Chandrawati Cahyani. Dan selanjutnya nanti setelah sesi Prof. Chandra, baru kita akan memulai sesi diskusi. Jadi kepada para peserta untuk dimohon menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Chandrawati Cahyani untuk mempresentasikan tentang bridging the gap between research result and its industrialization. Sebelumnya saya akan menampilkan short video terlebih dahulu dari Prof. Chandra. Baik, Profesor Dr. Insinyur Chandrawati Cahyani ini adalah seorang profesor di Departemen Teknik di jurusan Teknik Kimia di Universitas Brawijaya sejak tahun 1980. Kemudian beliau menamatkan S1-nya di Universitas Diponegoro, kemudian S2 dan S3 beliau tamatkan dari Institut Teknologi Bandung. Nah, sekarang beliau merupakan direktur dari
Institut Atsiri Universitas Brawijaya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Chandrawati Cahyani. Silakan, Prof. Yeah. Thank you very much, Dr. Hesti, for the opportunity. Excuse me, I will share my screen. Good morning, ladies and gentlemen. The topic that I'm going to deliver in this webinar is bridging the gap between the research results and its industrialization. I think most of us are familiar with these two pictures. These two pictures is quite different, but they are doing the same process, which is fractionation. In the left side, we talk about the laboratory experiments. We use the standard equipment usually given, and the right side is very complicated one with all the installation, piping, etc. This is a system. Mostly, the industry system work continuously, while the industry work batch-wise. Also, we familiar with these two. The left side picture is about the glassware that usually given in a standard dimension, the length, the diameter, etc. is already fabricated. But at the right side, usually we talk in chemical engineering as a scheme that we use to design a column, the height of the column, how many plates should be inside the column, and then the reflux ratio, how much should be delivered back to the distillation cell, and how many can be collected as the distillate. And usually the right one, because we calculate accurately, this is customized, not available in the market like the left one. The same happened with a bioreactor. We know that the bioreactor used in the laboratory is very complete with all the instrumentation, but still it's quite different with this one. The same bioreactor doing the same process, which is fermentation. But this picture, we saw that a very, very complicated one with all the piping, the system, etc. That's the challenge that we are facing in the converting the laboratory result into its industrialization. So the industrialization is not just the science nor the technology. If we talk about essential oil, what I'm talking here is the situation in Indonesia. Yeah, if we are talking about the raw material supply, because if we talk about industry, we need to talk about the raw material supply. How about the situation for the raw material supply of essential oil in Indonesia, especially? Sporadic, wherever we can see people make the seedling of the essential oil, but sporadic and in small scale. Also, the problem with human resources, very rare. People in the rural area, because usually this is done in the rural area, and usually very difficult to get a certified seed in large quantity, because if we talk about industry, we talk about large quantity, and very difficult to get a certified seed in large quantity. Also, the other problem is agriculture or essential oil plantation is about season. Usually people start to cultivate in the rainy season, and when we should provide the seed is another problem. The seed usually takes 1 or 2 months to be available, but at the time the seed available, maybe the cultivation not ready yet. And this is the situation for the cultivation in Indonesia. Usually the cultivation happen in the rural area, in the marginal area, remote, no population, no people in there, no irrigation, etc. And sometimes in the backyard of someone's houses, and then it done as an intercropping in between corn crops, etc. And because it is in remote area, so the accessibility is quite difficult.
again, for the cultivation, for human resources, usually they are old people. Just old people usually live in the village, in the rural area, because the young people usually go to urban for working in the building, construction, etc. And they have almost no motivation just for to fill in the activity in their life. This is the situation in the rural area where the essential oil plantation was planted. Not to mention about the plant diseases. So many plant diseases happen in the essential oil plantation, and very rare help come from the government or from the institution that working with the agriculture or with the plant diseases. They should overcome the problem by themselves. Old people in the rural area with not enough knowledge, they have to overcome these problems. Another problem is about harvesting. How to harvest in the right time, right age, right minutes, because sometimes many essential oil plants should be processed directly after they are harvested. And then because they are sporadic, and usually a large amount sporadic in short period. Why? Because they usually do not do the turn planting, because it depends on the season, rainy season usually. So they plant the essential oil at the same time, so they will harvest at the same time. So no turn planting. After harvesting finish, if we are success in harvesting in harvesting the right amount, the right quality, the right quantity, etc. So the next process is extraction. This is part of a supply chain. We see in the left side hand, this is a distillation still done very traditionally in the rural area by the farmer with less knowledge, almost no knowledge about the distillation. Just do it. We see the dark black smoke in the distillation still, and the sources for energy, whatever wood they can use, also the corn cob or whatever garbage they use usually for the energy resources. So very inefficient. And after they distill the essential oil plant, the bark or the flower or the leaves, then they need to separate. They need to separate the condensate. And the separation process we can see in here. This is the real condition in the rural area where I visited years ago. They separate the oil from the hydrosol with a very simple equipment. So very inefficient. So it does not. So we are familiar with product quality, with varies a lot. Yes, days to days, weeks to weeks is quite variable in the quality of the product. So why I said that, where I mentioned that that's not just the science nor the technology. I think most of us are familiar with the TRL indicators, technology readiness level, or in Indonesia we call it TKT, kesiapan technology, 9 indicator. But if we see the 9 indicator, none of the indicator mention about the readiness for industry. This is about the readiness for technology. Technology is not industry, quite different. Technology is how to do something, not to how to produce something, but how to do something. We see that the first indicators about search, already searched and already reported, already concept formulation, important characteristic already analyzed, validation of the laboratory environment in the relevant environment, prototype, testing and demonstration, success in operation. My question is, success in operation where? In a laboratory or industry? So if I see the 9 indicator for the TRL, none of the 9 indicator is suitable to apply in the industrial size. So what I mentioned in my topic is bridging the gap between the laboratory industry. I can resume like this. In laboratory activities, we mostly talk about science and technology. That's it, science and technology, not the industry. And
we talk about the invention of something. We already heard from Professor Taivo about many inventions that happen in the laboratory with a very sophisticated equipment, and the equipment, most of the equipment are standard equipment, not designed, customized for the industry. And the result of the laboratory, many of them are publication, concept, or patent. And usually because the scale is small, no problem with the supply. And the problem for laboratory, in every laboratory, is how to downstreaming the results of the research in the laboratory. And the TRL, the technology readiness level, is in here, 9 indicator. But with industry, the quite different. If we talk about science and technology in laboratory, in industry we talk about building and construction. How to build, how to construct the building and the equipment. If we talk about invention in the laboratory, in industry we talk how to do it. If we talk about standard equipment in the laboratory, in industry we talk about customize, how to design it, calculate accurately. So the efficiency should be very high, about 90% or 99%. In laboratory, we talk about publication and concept. In industry, we talk about marketing, how competitive our product is. And because in industry, we talk about large scale, so the problem of raw material supply is quite big. Reliable supply in quantity and in quality. In laboratory, we talk about technology readiness level. In industry, we talk about commercial readiness. We talk about 9 indicator in laboratory and industry. We talk about activa and passiva. Is it beneficial for the industry to do all the production processes? So between the two, we need a bridge. What's the bridge? The bridge, in my opinion, the first line, the top line of the bridge is the investor. Is there any investor that interested in the laboratory result to make it a large-scale industry? And for the investor, what interests them is the visibility. Visibility is about funding and time. We already heard from Professor Taivo about the funding, the big, huge funding of 15 years to make a result become approved for the FDA, etc. After the investor already happened, then we need to design about the raw material, availability of the raw material, sustainability of the raw material, the cost of the raw material, the energy, the efficiency of the energy, because this is the competitiveness of the industry. But the waste, etc., and then the economic analysis. Will the industry beneficial for the investor, because investor find for the profit, not a social worker. So economic analysis is very important, and all of these can take 2, 3, or 5 years, a very long process, because it should be approved by the investor that, oh, this is feasible. And after this is approved, the next step is the construction. Construction is about the building and the equipment. And then after the building and the equipment ready, then the installation process should be happen. And then parallelly, we can build the organization for the industry, the recruitment of the staff member. After all done, and it takes maybe 5 to 6 years, and then the industry should start with trial. The trial, it costly and timely. And after all this done excellently, then we come to the operation. Then another problem happened, supply and demand. Supply means not just the raw material, but the supply of the product. Is there any product, similar product supply in the market?
our competitor, and then about the raw material supply is reliable, the quantity and the quality, and also the demand. The demand, not just the demand for the product, but also the demand for raw material. Is there any other company that needed the same material, the same raw material, the same product are already in the market? How good the quality is, how continue the supply, etc. So after all this can be overcome, the regulation sometimes, even this is at the bottom, sometimes become a big obstacle. The regulation about permit for the location, permit for the production, permit for the distribution, branding, taxation, etc. So, and this usually the biggest obstacle in here in Indonesia. So many effort done by the government to make the regulation simple, so that the industry can be built more easily and more to facilitate by the government. So that's I can share with all of you. I hope that can be understand easily, because this is very simple logic. Thank you very much, Dr. Hesti. Hello, Dr. Hesti. Ya, bagaimana Prof. Chandra? Yeah, I already finished. Thank you very much. Oh, oke, thank you. Yeah. Ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Chandrawati yang sudah memberikan pemaparan mengenai bridging the gap between research result and its industrialization. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Mungkin saya bisa dibantu oleh operator untuk menampilkan. Baik. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Baik, saya minta kepada Prof. Taifu dan Prof. Chandrawati untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah dituliskan. Yang pertama ini kepada Bapak Taifu, mungkin dari Ibu Yemirta Jamaan. Kepada Bapak Profesor Taifu Mahmud, ini apakah proses isolasi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan medisin dari bahan alam? Apakah proses isolasi dapat diaplikasikan dalam skala industri? Silakan Prof. Taifu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira sangat penting sekali, sangat bagus sekali pertanyaannya. Kenapa proses isolasi sangat penting? Karena dan sebenarnya yang berhasil menjadi obat-obat yang digunakan di klinik itu kan yang sudah diisolasi semua. Itu jarang sekali yang dalam bentuk ekstraknya digunakan sebagai obat. Karena kebanyakan di tumbuhan-tumbuhan itu bukan hanya satu obat atau satu bahan kimia saja yang disintesa kan. Jadi ada sampai berpuluh-puluh gitu. Kemudian barangkali satu yang kita inginkan dengan mempunyai clinical effect yang kita inginkan, yang lain hanya mengganggu saja. Jadi banyak yang efek sampingnya itu dari senyawa-senyawa yang lain misalnya. Itu satu. Yang kedua juga dosingnya juga menjadi lebih sulit karena di dalam ekstrak dalam tumbuhannya diambil dari mana, berbeda, kapan di harvest, semua berbeda itu kok ininya. Jadi akan menjadi lebih bermasalah. Oleh karena itu obat-obat yang walaupun dari tumbuhan atau dari apa saja yang banyak digunakan di klinik, isolasi itu sendiri bisa dilakukan dalam skala industri. Terutama tentunya bukan hanya pH
bahasa itu akan Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Taiwo. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Hidayat Asta. Bagaimana tanggapan Prof. Taiwo Mahmud tentang perkembangan herbal powder, keraton atau daun puri yang saat ini banyak diekspor, salah satunya ke USA. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kratom ini memang ada di sini ya, dan di Amerika Serikat ini juga permasalahannya. Jadi obat-obatan atau herbal ini dianggap supplements ya. Jadi supplements itu regulasinya itu berbeda dengan obat-obatan yang biasa. Jadi lebih longgar, seperti macam kalau di Indonesia itu obat tradisional begitu. Jadi regulasinya memang sangat longgar sekali. Tapi FDA sebenarnya sudah memberi warning gitu. Sebenarnya pertama dari segi efektivitasnya itu tidak jelas, belum tentu sesuai dengan yang diklaim. Yang kedua dari segi toksisitasnya itu juga sepertinya berbahaya. Jadi sudah ada warning seperti itu. Jadi barangkali yang dulu itu misalnya macam ephedra itu dulu bebas diperjualbelikan di Amerika Serikat ini. Tapi banyak orang meninggal karena minum ephedra, terutama orang yang mau memperbesar otot, cepat memperbesar otot. Tapi banyak anak-anak muda itu yang meninggal tiba-tiba karena ephedrine. Nah itu jadinya dilarang. Jadi keratom ini seperti herbal lain yang beredar di masyarakat, yaitu jadi dari segi data farmakologi maupun toksisitasnya masih belum jelas. Ya. Jadi kedepannya kalau sudah dilarang barangkali ekspornya ya berhenti. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, ini mohon dijelaskan, Prof, apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelarutan dari suatu bioaktif terhadap air, sehingga bioavailability dan drug delivery-nya menjadi lebih bagus. Ini dari Ibu Surya Iriana. Baik, Bu Surya Iriana ya, atau Bapak, saya mohon maaf. Jadi, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa cara untuk meningkatkan kelarutan suatu senyawa bioaktif terhadap air. Itu kan semua berdasarkan polaritas daripada senyawa kimianya. Jadi kalau senyawa kimianya non polar, ya tentunya tidak larut dalam air. Itu bisa ditambahkan gugus-gugus fungsi untuk meningkatkan kelarutan dari senyawa tadi. Jadi perlu dilakukan medicinal chemistry atau semi-synthesis. Tentunya yang dimodifikasi itu bukan bagian-bagian yang berguna untuk farmakologinya ya. Jadi bukan farmakofornya yang dimodifikasi. Jadi itu bisa meningkatkan kelarutan. Tapi cara lain lagi yang belakangan ini menjadi tren itu menggunakan drug delivery system. Jadi menggunakan nanopartikel atau menggunakan alat-alat bantu lain yang meningkatkan meningkatkan efektivitas daripada drug delivery-nya. Tentunya juga bisa barangkali meningkatkan bioavailabilitasnya juga. Tapi bioavailabilitas ini kan bukan hanya tergantung dari larut atau tidak larutnya suatu senyawa, tapi juga bagaimana metabolismenya dan sebagainya di dalam tubuh. Ya, jadi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nurfianto dari Universitas Brawijaya.
Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan, bagaimana upaya GAPC untuk tanaman obat dan aromatik sehingga pengembangan dan produksi tanaman meningkat, terutama untuk mengkonservasi tanaman tersebut agar masyarakat tidak mengambilnya dari alam. Apakah ada perumusannya? Kemudian yang kedua, bagaimana upaya peningkatan simplisia atau ekstrak metabolit sekunder tanaman obat dan aromatik secara budidaya tanaman atau pohon di samping tidak menyebabkan toksisitas pada manusia? Ini pertanyaannya buat saya atau buat GAPC ini apa ya? Ini mungkin bisa Prof jelaskan terkait dengan tanaman obat ya Prof ya. Ini GAPC Bapak Nurfianto tidak menyebutkan kepanjangan dari GAPC ini. Tapi jadi kalau boleh izin saya jawab saja secara umum, tapi good agriculture and collecting procedure. Oke, good agriculture. Oke, ini sudah ada Prof. Ini GACP itu adalah good agriculture and collecting practices. Untuk tanaman obat dan aromatik sehingga pengembangan dan produksi tanaman meningkat, terutama untuk mengkonservasi agar masyarakat tidak mengambilnya dari alam. Oh, ini barangkali bagaimana membudidayakan tanaman obat tadi ya. Jadi tentunya itu tergantung dari ininya ya. Kalau secara tradisional macam kina dulu kan banyak kebun kina itu untuk budidaya pohon kina misalnya. Tapi tentunya belakangan ini apakah menggunakan apa? Kalau di sini misalnya marijuana itu kan digunakan untuk medical marijuana atau untuk recreational marijuana itu, jadi banyak menggunakan greenhouse ya, menggunakan greenhouse, dan tentunya itu dicari varian-varian dari tumbuhannya yang menghasilkan senyawa kimia yang paling tinggi. Jadi marijuana atau ganja yang digunakan di sini itu barangkali beda dengan ganja yang ada di Indonesia, karena kadarnya itu kadar tetrahydrocannabinolnya itu bisa jauh berbeda. Jadi harus hati-hati juga kalau biasanya kita isap ganja dalam jumlah tertentu itu bisa beda efeknya kalau kita isap dengan jumlah yang sama di sini, karena zat berkhasiatnya itu bisa jauh berbeda. Jadi barangkali untuk menghindari kerusakan alam, ya yang saya contohkan tadi sebenarnya macam taksol. Taksol itu kan dari Taxus brevifolia, itu menjadi, walaupun obatnya sendiri sangat penting untuk mengobati penyakit kanker, misalnya leukemia dan sebagainya, tapi dari segi environmentalnya itu sangat jelek sekali kalau harus mengkoleksi kulit batang dari Taxus brevifolia itu sendiri dari alam. Oleh karena itu digunakanlah cara-cara lain seperti semi-sintesis. Jadi menggunakan jenis-jenis Taxus plant yang menghasilkan senyawa yang sama atau derivatif atau intermediate-nya dari daun. Jadi daun kan bisa dikoleksi tanpa membunuh tumbuhannya. Kalau dari kulit batang itu dikoleksi, ya tumbuhannya mati. Jadi itu tentunya kalau mau beralih ke teknologi, banyak kan menggunakan tissue culture misalnya, itu sudah banyak dilakukan. Kemudian untuk saat ini juga banyak gen-gen dari tumbuhan itu dipindahkan ke ragi. Jadi misalnya seperti morfin, macam kodein dan juga artemisinin, termasuk juga BCD, itu semua sekarang dikembangkan di dalam yeast ya. Jadi yeast bisa sebenarnya belum
di-approve, maksudnya dalam teknologinya sedang dikembangkan. Jadi saya sudah mereview beberapa grant proposal dari industri kecil yang menggunakan teknologi heterologous expression namanya, heterologous expression dari gen-gen dari tumbuhan di dalam yeast untuk menghasilkan cannabidiol atau menghasilkan jenis-jenis opiat atau morfin. Jadi nanti nggak perlu lagi tanam pohon popi, tapi memproduksinya di dalam tank aja, culture, itu bisa menghasilkan morfin atau kodein begitu. Baik, terima kasih Prof. Taivo. Untuk satu lagi nih pertanyaannya karena waktu. Pertanyaannya terkait dengan jika di USA obat baru bisa diedarkan setelah 15 tahun masa percobaan, bagaimana dengan persoalan COVID-19 ini yang harus dengan segera menemukan obat atau vaksin? Ini bagaimana menurut Prof? Jadi salah satu cara yang dilakukan tentunya itu adalah metode repurposing. Repurposing itu yang dilakukan saat ini sebenarnya. Repurposing itu adalah mencari obat-obat yang bisa membunuh COVID tapi yang sudah di-approve untuk tujuan lain. Jadi misalnya yang heboh dengan hydroxychloroquine. Nah, hydroxychloroquine itu kan memang sudah di-approve. Nah, jadi artinya dari segi toksisitas dan sebagainya sudah diizinkan untuk digunakan, walaupun sebenarnya side effect-nya luar biasa, itu termasuk jantung dan sebagainya. Tapi ya itu caranya yang cepat, dan tentunya itu juga approval-nya itu dipercepat oleh FDA. Jadi ada namanya emergency IND, investigational new drug application. Tapi ya yang cepat itu memang repurposing. Jadi obat-obat yang sudah digunakan itu aja dicap, kan banyak berapa ribu itu aja di screen, mana tahu ada yang kena begitu. Kemudian kalau harus dari nol mencari obat baru lagi ya itu butuh 15 tahun. Kecuali memang COVID-19 ini menjadi masalah terus-terusan, barangkali akan dipercepat juga. Jadi ada juga namanya proses emergency tadi ya. Terus ada juga yang penyakit-penyakit yang jarang obatnya tidak dikembangkan, itu juga bisa dipercepat. Tapi mengenai virus, itu obat-obat virus itu lebih jarang karena memang vaksin itu imunisasi itu sangat ampuh, sangat efisien untuk penyakit virus. Jadi makanya jarang sekali obat-obat virus, antivirus yang ada, kecuali untuk HIV misalnya, atau herpes. Karena HIV atau herpes itu nggak bisa sembuh-sembuh, artinya nggak bisa diproteksi. Proteksi bisa, tapi tidak bisa sembuh. Dan vaksinnya nggak ada untuk HIV. Oleh karena itu obat-obat HIV itu banyak sekali. Tapi obat-obat lain, cold misalnya, obat flu ada, tapi perkembangannya juga tidak begitu maju karena vaksinasi flu setiap tahun kan. Jadi vaksin itu memang kalau untuk virus itu salah satu cara yang paling cepat. Jadi banyak penyakit virus yang tereradikasi karena vaksin ya, macam cacar misalnya. Polio juga hampir, tapi belakangan muncul lagi karena banyak juga orang udah nggak mau divaksinasi. Jadi ya begitu kalau untuk virus. Saya kira demikian. Baik Prof, ini puluhan pertanyaan banyak sekali masuk untuk Prof. Taivo dan juga kepada Prof. Chandra. Jadi karena waktunya terbatas, mohon izin Prof, nanti pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang masuk lewat chat ataupun yang masuk ke grup kami ini mohon izin kami kirimkan lewat email ya Prof, nanti mohon dijawab ya Prof, nanti kami akan teruskan kepada para peserta. Untuk selanjutnya. Satu lagi Bu, untuk Prof. Chandra ini Bu. Oh ya, ini banyak sekali pertanyaan dari Prof. Chandra juga, Pak. Jadi izin ya Prof, kita lanjutkan pertanyaan untuk Prof. Chandra. Ya, ini yang pertama, yang saya pegang dulu ya Pak Eli. Ya, silakan. Ya, sejauh mana Prof penggunaan minyak atsiri digunakan untuk dalam negeri? Silakan Prof. Chandra. Ya. Pertanyaannya yang nomor 8 ini. Pertanyaannya, sejauh mana penggunaan minyak atsiri digunakan untuk dalam negeri? Oh iya.
Untuk di penggunaan dalam negeri, mungkin yang paling banyak saat ini adalah minyak cengkeh ya. Kita bisa lihat banyak sekali industri penyulingan minyak cengkeh, karena minyak cengkeh itu di dalam negeri juga sudah didiversifikasi. Contohnya oleh PT Indeso itu untuk menjadi biopestisida, antara lain metileginol. Jadi malah Indeso itu menjadi supplier dunia yang cukup besar juga di dalam negeri. Itu yang paling banyak digunakan, sementara minyak sirih yang lain ya minyak kayu putih yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga masih banyak sekali import minyak kayu putih yang dilakukan. Dan saat ini yang mewabah adalah minyak serai ya. Minyak serai, di mana minyak serai ada bayang-bayang katanya untuk aditif biofuel. Tapi sekarang harganya ternyata jatuh, mungkin karena penggunaan lanjut dari minyak atsiri serih ini masih kurang berkembang. Saya rasa itu yang saya bisa ini. Dengan minyak minilam yang menjadi unggulan dari Aceh itu, dari Unsiah itu, ternyata untuk penanamannya sangat sulit ya. Rakus akan insulira dan Baik, Prof. Jadi minyak cengkeh, kemudian minyak kayu putih juga ya, Prof ya. Minyak serai wangi juga untuk penggunaan di dalam negeri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Prof Chandra, ini terkait dengan mohon infonya, Prof. Salah satu dampak pandemi adalah banyaknya PHK atau pengangguran. Apakah industrialisasi minyak atsiri skala kecil atau lokal berpotensi untuk menghidupkan kembali perekonomian lokal di mana hasil industri lokal tersebut kemudian bisa dijual ke industri yang lebih besar? Apakah secara ekonomis memungkinkan dan bagaimana perizinan usahanya? Kira-kira mohon tanggapan nih, Prof. Ya, ini memang tantangan tersendiri ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana betapa tidak efisiennya pengadaan tanaman atsiri sejak dari pembibitannya. Pembibitannya itu terjadi secara sporadis dan sulit sekali untuk mendapatkan bibit yang bersertifikasi, artinya berkualitas dalam jumlah banyak. Kemudian handicap lainnya itu adalah tentang musim. Jadi kapan kita menyediakan bibitnya dan kapan kita akan mulai menanam itu menjadi masalah tersendiri. Kadang bibit sudah siap, tanaman belum siap disiapkan lahannya. Kadang lahan sudah siap, bibitnya belum ada. Sehingga di dalam masalah pengadaan raw material ini masalah besar. Sehingga tadi saya sampaikan masalah industri itu adalah juga masalah raw material. Seberapa available, seberapa reliable bahan bakunya ini. Kemudian yang lain adalah masalah human resources ya. Jadi untuk mau dikembangkan di pedesaan itu pengetahuan mereka tentang bagaimana menanam dengan efisien, menyuling dengan efisien menjadi masalah. Sehingga bukannya menghasilkan added value, malah kadang-kadang dijual, rugi pun dijual, pokoknya sebagian uang kembali. Nah, apa yang sedang kita lakukan di Institut Atsiri Brawijaya itu adalah melakukan vaksinasi. Jadi minyak serai itu kita vaksinasi menjadi turunannya dengan harapan mendapatkan nilai tambah. Tapi sekali lagi yang menjadi masalah adalah ternyata kualitas bahan baku yang kita bisa dapatkan dari petani-petani penyuling itu sangat bervariasi. Tadi saya katakan dengan kondisi pembibitan dan kondisi penanaman serta harvesting yang kurang memenuhi ketentuan ilmiah, itu akibatnya produk yang kita hasilkan itu kualitasnya sangat bervariasi. Baik, demikian juga kuantitasnya naik turun, sehingga sangat sulit untuk diandalkan sebagai bahan baku industri secara sustainable. Jadi kalau itu dilakukan untuk mengatasi PHK, saya kira untuk saat ini masih kurang bisa memenuhi ya, karena justru kondisinya itu adalah merugi dengan semua ketidakefisienan saat penanaman, pengadaan bibit, penyulingan dan sebagainya, itu justru seringkali yang terjadi adalah kerugian. Demikian, Bu Esti. Baik. Untuk selanjutnya, Prof, terkait dengan pertanyaan Prof Chandra, ini apa saja tantangan-tantangan yang ditemui dalam skema mempromosikan hasil-hasil riset di laboratorium perguruan tinggi ke skala komersil atau skala industri, Prof? Apa saja tantangan-tantangan yang ditemui? Ya, tantangannya saat ini kita kalau kita semua mungkin banyak yang riset ya, itu kan targetnya itu hanya sampai TRL saja. Yang tertinggi TRL 9 itu pun masih sulit bisa dipenuhi untuk mencapai TRL 9-nya yang katanya secara operation itu bisa terbukti. Karena masalah industri kan tadi saya sampaikan bukan hanya masalah sains dan teknologi ya.
Karena industri itu adalah masalah duit, menyangkut funding, dana yang sangat besar dan waktu yang sangat boros. Tadi disampaikan oleh Prof. Taifu, bagaimana suatu penemuan itu memakan waktu berpuluh tahun kadang-kadang. Nah, dari penemuan untuk menuju kepada industrialisasi itu masih ada bridge, jembatan yang tadi Prof. Taifu katakan Death Valley, ya, Valley of the Dead. Itu kan jembatan itulah yang tadi saya sampaikan. Pertama kita harus punya investor. Adakah investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya pada penemuan-penemuan yang terjadi di laboratorium yang telah memenuhi misalkan TRL 9? Apakah ada investor yang berminat? Kalau ada yang berminat, maka setelah itu barulah proses desain akan dimulai. Setelah desain dimulai, investor masih sekali lagi akan approve atau tidak. Selama proses desain kan mulai ketahuan bagaimana analisis ekonominya, bagaimana nanti pengadaan bangunan, pengadaan alat, dan seterusnya. Nah, jadi tantangan masih cukup panjang. Kalaupun investor sudah tertarik, itu untuk menuju sampai terrealisasinya sebuah industri, itu perjalanan yang amat sangat panjang. Belum lagi regulasi yang di negara kita, ya harus kita akui regulasi itu kadang-kadang malah menjadi obstacle yang terbesar. Segala perizinan itu sangat sulit sekali, izin lokasi, izin produksi, izin edar. Seperti sekarang kita dengan PTNBH itu banyak unit-unit di dalam universitas yang diharapkan untuk berproduksi, termasuk institut asli kita. Tapi hanya untuk mengurus izin merek saja itu sudah sekian tahun baru untuk akan muncul. Belum lagi nanti izin produksi, harus ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi, karena kalau kita produksi artinya kita sebuah industri. Ada lagi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai sebuah industri yang berhak untuk melakukan produksi. Jadi itu seringkali juga hal yang menjadi obstacle. Demikian Bu Hesti. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi Prof ini, pertanyaannya dari Bapak Tawakal Tawaf. Can you overview how far Indonesia's investor interest in joining, developing the medical plan, and overcoming all the obstacles mentioned? Jadi sejauh mana kira-kira investor-investor ini tertarik untuk bergabung dan juga untuk membangun perindustrian dari herbal maupun dari arsiri itu sendiri, dan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul? Saya kira sudah ada banyak ya, beberapa seperti misalkan jamu sido muncul itu kan betul-betul dari herbal Indonesia ya, dan mereka betul-betul suatu industri yang sangat modern. Kalau kita tinjau industrinya, datang ke sana, mereka menempati lahan sekitar 40 hektar, semuanya terjadi secara modern. Itu adalah suatu bukti bahwa ada investor yang tertarik dan berhasil sukses untuk mengangkat tanaman asli Indonesia. Juga kita lihat PT Indeso, mereka banyak bergerak dengan produk-produk atsiri Indonesia, dan mereka adalah eksportir dari banyak produk atsiri Indonesia. Dan banyak lagi yang lain, teman-teman di Dewan Atsiri itu pengusaha-pengusaha yang sebenarnya adalah eksportir, tapi lebih banyak kalau dilihat komposisinya lebih banyak ekspor sebagai bahan bakunya. Jadi derivatisasi dari minyak atsiri untuk menjadi produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi itu masih kurang ya. Jadi ada sudah, cuman itu tadi yang sifatnya masih di industri primer ya, belum ke yang sophisticated. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Chandra dan juga kepada Prof. Taifu. Ini karena waktu, jadi sudah kita akan akhiri ya sesi pertama ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu akan kami sampaikan langsung kepada kedua pembicara pada sesi pertama, yaitu Prof. Taifu dan Prof. Chandrawati. Jadi nanti akan kami kirimkan kepada peserta seluruh jawaban yang telah disampaikan oleh room chat maupun japri kepada grup yang ada di Atsiri Research Center. Terima kasih banyak kepada Prof. Taifu dan kepada bagaimana Prof? Mohon maaf, saya nanti saya jawab aja langsung di chat ya. Jadi nggak perlu dikirim pertanyaannya, saya jawab aja di chat. Oh, ya baik. Terima kasih banyak Prof. Taifu. Baik, saya akhiri dengan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada Ibu Profesor Rina sebagai host. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.
Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah Bu Esti? Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sesi pertama dari webinar ini sudah berakhir, dan terima kasih juga kepada para keynote speaker yang sudah mempresentasikan sangat menarik sekali dengan begitu banyak pertanyaan. Mungkin kini tiba waktunya kita memasuki sesi kedua, webinar sesi kedua. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada sesi kedua ini akan dipandu oleh Bapak Teguh Muhammad Asnawi. Sedikit saya informasikan, Bapak Teguh Muhammad Asnawi saat ini juga merupakan dosen di Teknik Kimia dan bergabung di jurusan Teknik Kimia pada tahun 1997 dan menyelesaikan program magister di Toyohashi University of Technology Jepang pada tahun 2006. Beliau sekarang aktif mengembangkan potensi kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan berinisiatif mengembangkan Technopreneur Inkubator di jurusan Teknik Kimia sebagai upaya merespon tren pasar kerja saat ini. Kepada Bapak Teguh Asnawi, silakan memandu untuk webinar sesi kedua dengan narasumber Bapak Dr. Saifullah Muhammad dan Bapak Dr. Meka. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Prof. Rina atas kesempatan yang diberikan untuk kita memulai ke sesi kedua. Ya, sebagaimana kita sudah dijadwalkan oleh panitia bahwa sesi kedua kita akan diisi oleh 2 orang keynote speaker berikutnya, yaitu Dr. Saifullah Muhammad dan Dr. Meka Syahbana Rusli dari IPB. Untuk sesi pertama, kita mohon kepada Dr. Saifullah Muhammad selaku ARC, Kepala ARC Center dari PUI Syah Kuala, Universitas Syah Kuala, yang spesifik di dalam mengembangkan produk nilam, ya, nilam Aceh. Dan sebagaimana kita tahu, saya bacakan short bio daripada Dr. Saifullah. Itu beliau menamatkan pendidikan di PhD-nya di Curtin University of Technology di Western Australia, dan juga sudah sangat aktif ya mengembangkan berbagai macam inovasi yang berawal dari lab-lab di universitas dan malah sudah mulai dikembangkan ke level taraf bisnis selanjutnya. Mungkin dengan skala-skala yang masih small and medium scale, mungkin begitu. Dan kita berharap suatu saat kreativitas dari ARC juga akan bisa masuk menerobos ke level industri sebagaimana yang kita harapkan. Dr. Saifullah juga sebagai pemenang awards dari berbagai macam daripada berbagai lembaga. Kita bisa lihat di short bio beliau dari Kemenristek Dikti, dari pemerintah Aceh atau pemerintah Banda Aceh, dan beberapa karena memang sangat aktif dalam pembinaan terutama leadership generasi muda. Jadi seorang saintis yang terlibat aktif dalam membina karakter generasi muda untuk menjadi kreatif dan terutama untuk fresh graduate untuk melakukan berbagai macam usaha yang berbasis sains, yang berbasis teknologi. Kita beruntung berada kehadiran Dr. Saifullah berada bersama kita untuk dapat mempresentasikan pengalaman, sharing experience dan pengalaman beliau di dalam kesempatan pada seminar hari ini. Baik, saya tidak memperpanjang mukadimah, saya persilakan kepada Dr. Saifullah Muhammad untuk mempresentasikan makalahnya. Mungkin judulnya nanti disampaikan saja sekalian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa
yang senantiasa memberi karunia kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Salawat, salam, selamat dan sejahtera kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, Bapak Moderator yang kami hormati, Bapak-Bapak narasumber dan peserta semua, saya coba share screen. Mudah-mudahan bisa terdengar dan terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mencoba share apa yang kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir di Adsiri Research Center yang pada tahun 2019 juga bertransformasi menjadi pusat unggulan iptek khususnya untuk nilam Aceh. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala dan saat ini dipercaya oleh Bapak Rektor untuk memimpin Adsiri Research Center yang kami dedikasikan untuk membantu masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dengan berbagai inovasi berbasis Adsiri. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan presentasi video 1 menit ya. I came to Australia at the first time in 2005, just few months after tsunami disaster in Banda Aceh. At that time, a big question in my head, why I was chosen to be a survivor. But now I think I have the answer. We have to continue our life to do innovation and contribution to our community. Thank you very much to Curtin University. We hope with innovation we can increase the prosperity of our community in Aceh. Thank you very much. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu award yang kita terima Adsiri Research Center. Saya mewakili kawan-kawan untuk menerima penghargaan dari Curtin University untuk pekerjaan selama hampir 5 tahun yang kita kerjakan mengembangkan berbagai inovasi untuk kebutuhan masyarakat kita khususnya Adsiri di Aceh. Nah, apa yang kita lakukan selama berapa tahun? Saya putarkan video 2 menit berikut. Tadi di awal sudah diputar juga, tapi saya putarkan kembali.
itulah 3 tahun terakhir kita mengembangkan semua aktivitas yang tadi saya perlihatkan di video kita. Dan memang apa yang tadi disampaikan terkait dengan Death Valley Innovation atau lembah kematian inovasi, ada gap antara riset dengan industri, itulah yang kami coba handle. Dan memang alhamdulillah sampai saat ini sudah ada investor yang bekerja sama dengan kita, yang mengembangkan bersama-sama agar hasil riset kita ini bisa berkembang sampai ke dunia industri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah banyak disampaikan bahwa Indonesia itu salah satu penghasil atsiri terbesar di dunia. Ada beberapa produk atsiri itu malah Indonesia memegang majority, ya, mayoritas berasal dari Indonesia. Salah satunya adalah minyak nilam. Minyak nilam sampai dengan hari ini atau Pacoli oil itu 90% produk nilam dunia itu berasal dari Indonesia. Juga demikian pala, kemudian cengkeh dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari ujung Aceh sampai dengan ujung Sumatera, dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua, maka begitu banyak dan kaya atsiri yang ada di Indonesia ini. Nah, kami kemudian fokus untuk melihat di Aceh ada beberapa komoditas sebenarnya yang menjadi unggulan, ya, seperti nilam, pala, serai wangi, cengkeh, lada, dan beberapa produk yang lain itu adalah komoditas unggulan daerah yang sudah menjadi salah satu prioritas daerah untuk dikembangkan. Kami lihat kembali di data di dalam Aceh dalam angka, terkhususnya untuk nilam, ternyata dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, itu 16 kabupaten itu ada nilamnya. Artinya hampir semua tempat di Aceh itu relevan dan cocok untuk nilam. Hanya di beberapa perkotaan saja, wilayah perkotaan yang nilam itu sangat sedikit. Nah, kemudian kami juga mencoba menelusuri literatur terkait dengan nilam masa lalu. Ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan, ya. Ternyata sejak zaman Belanda dulu nilam itu sudah diusahakan. Bahkan di satu literatur kami mendapatkan bahwa kepanjangan daripada nilam adalah Nederland, Indies, Landbouw, Aceh Maskapits, ya. Meskipun ada juga referensi yang kami dapatkan bahwa Nederland, Indies, Landbouw, Maskapits. Tapi yang jelas ini sebuah perusahaan Belanda yang sudah sangat lama berada di Aceh dan tujuannya adalah mengambil minyak nilam yang diekspor ke luar negeri. Ada satu jurnal yang kita temukan di Museum Belanda dengan judul Aceh Pacoli Oil, ditulis oleh Insinyur W. Spoon, diterbitkan tahun 1932. Ya, terlihat di sini bahwa tanaman nilam itu dulu diekspor ke Malaya itu melalui pelabuhan yang ada di Tapatuan. Ya, tertulis di sini Tapatuan itu adalah salah satu kota di Aceh, yaitu ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Bahkan ada mobil masa lalu yang digunakan untuk mengangkut nilam untuk diekspor, itu platnya adalah BL928, ya, BL928. Nah, ternyata plat BL yang ada di Aceh hari ini itu sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, kemudian kami mempelajari lebih lanjut tentang kandungan-kandungan yang ada di daun nilam tersebut. Ternyata kami telusuri dari berbagai literatur, banyak sekali kandungan-kandungan kimia, ya, lengkap dengan rumus kimianya yang bisa kita angkat ke permukaan, dan itu menjadi highlight untuk dunia industri. Salah satunya adalah Pacoli alkohol. Pacoli alkohol itu adalah alkohol alami yang ada di dalam minyak nilam, ya, ada di dalam minyak nilam, dan itu bisa menjadi fiksatif atau pengikat aroma dari senyawa-senyawa aromatik atau senyawa-senyawa volatil. Jadi mitra kita di Perancis mengatakan bahwa kalau minyak nilam itu digunakan untuk parfum, maka dia akan menjadi parfum yang long lasting, tahan lama, bisa sampai 8, 12 jam, bahkan 24 jam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ya nilam Aceh itu memiliki posisi yang agak unik gitu, ya, sehingga pada tahun 2012 kita mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kemenkumham yang menunjukkan bahwa keunikan daripada nilam kita ini. Jadi nilam kita ini kandungan pacoli alkoholnya relatif tinggi, bilangan asamnya relatif rendah dibandingkan dengan nilam dari Sulawesi, kemudian juga rendemennya tinggi dan seterusnya. Dan sangat disukai. Beberapa kawan kita di Dewan Atsiri dan juga eksportir mengatakan bahwa nilam Aceh sering digunakan sebagai bahan blending untuk dicampurkan dengan nilam-nilam dari daerah lain sebelum dikirim ke end user di luar negeri. Nah, sayangnya ternyata petani nilam kita itu masih mengusahakannya dengan sangat tradisional. Jadi hampir 90% ketel-ketel penyulingan yang ada di Aceh itu dari drum-drum bekas seperti ini, ya, sehingga kualitas minyaknya relatif tidak terlalu baik. 2015 kami diminta oleh Bapeda Aceh untuk keliling ke seluruh Aceh untuk meneliti
Mengapa minyak nilam kita begitu dibutuhkan di dunia internasional, tapi masyarakat kita, masyarakat petani kita masih dalam keadaan tidak sejahtera. Ya, boleh dikatakan miskin ya. Kalau ini kita konekkan dengan data statistik, maka Aceh hari ini masih nomor 1 termiskin di Sumatera dan nomor 1 atau nomor 2 termiskin di Sumatera dan nomor 6 termiskin di Indonesia. Sangat menyedihkan karena negerinya adalah negeri yang kaya, sangat subur dan memiliki keunikan-keunikan tertentu. Pada 2015 saya bertemu dengan masyarakat di pedalaman antara Aceh Barat dengan Pidi, ya, harus berjalan kaki beberapa jam sampai ke lokasi tersebut, dan kemudian mereka menceritakan bagaimana kisah minyak nilam yang pernah jaya dulu, di mana dulu ketika mereka panen nilam dan menjadi minyak, anak-anak muda turun dari gunung membawa 1 jerigen minyak nilam dan pada saat itu langsung ditukarkan dengan 1 Honda Supra. Maka di sana ada sebuah desa yang namanya Tui Supra. Ya, Tui Supra itu untuk begitu banyaknya orang-orang menukarkan minyak dengan Honda Supra pada saat itu. Nah, kami bergerak cepat untuk meneliti dan mengasesmen apa sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh industri nilam di Aceh. Ternyata banyak sekali masalah. Ada 24 persoalan besar yang terdistribusi di 4 subsistem. Yang pertama di subsistem upstream of farm agroindustry. Ini bicara tentang bibit, pupuk, biopestisida. Kemudian yang kedua di subsistem on farm, itu bicara tentang penanaman, tentang perawatan, tentang tanah, kesuburan, tentang penyakit, ya, juga tentang panen dan pasca panen. Kemudian subsistem yang ketiga itu adalah di downstream, itu tentang penyulingan, tentang energi yang digunakan, tentang tentang produk turunan, tentang limbahnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian subsistem yang keempat itu adalah di supporting subsystem, itu regulasi pemerintah, SDM, riset, kemudian akses pasar, market, dan lain-lain. Nah, 24 persoalan ini ternyata begitu rumitnya dan tidak mungkin diselesaikan oleh masyarakat kita tanpa bantuan dari semua pihak. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita bersama-sama dengan pemerintah daerah itu menyusun beberapa dokumen perencanaan. Ya, ada 4 dokumen perencanaan yang sudah kita buat dan tahun ini kita tambah 1 lagi dokumen perencanaan yang dibuat oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Arsiri Research Center kita. Ya, dokumen-dokumen ini kemudian menjadi big picture untuk kita, ya, untuk mengikuti pola dan rutenya sehingga kita konsisten dan kemudian bisa milestone tertentu yang kita capai untuk membantu proses industri yang ada di Aceh. Nah, kita tentu kemudian mengembangkan strategi utama. Ada 3 strategi utama yang kita kembangkan, ya. Yang pertama itu adalah semuanya harus kita jalankan berdasarkan perencanaan yang matang. Jadi kita ada roadmap dan master plan. Roadmap dan master plan ini memberikan kita big picture, gambar umum, gambar besar apa yang harus kita lakukan. Karena kita sadar sekali bahwa kita tidak mungkin mengumpulkan uang di waktu yang bersamaan. Pasti uang itu akan kita dapatkan pelan-pelan. Ya, terkadang kita hanya dapat 50 juta, dapat 100 juta, dapat 200 juta, baru belakangan ini kita bisa dapat 500 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Nah, uang-uang itu kemudian kalau ada master plan dan roadmap, kita bisa tentukan di mana kita lakukan intervensi terhadap perencanaan yang sudah kita buat tersebut. Jadi roadmap dan master plan adalah salah satu kunci utama di mana kami mengembangkan dengan konsisten untuk mengikuti roadmap dan master plan tersebut. Kemudian yang kedua, kita kembangkan berbasis inovasi. Ya. Kita belajar dari banyak pakar bahwa agroindustri pertanian itu memiliki skala ekonomi. Kalau skala ekonominya tidak tercapai, maka dia tidak akan mungkin bisa mensejahterakan. Sebagai contoh, seorang petani baru bisa sejahtera kalau dia memiliki 4 hektar lahan. Nah, rata-rata petani kita pada kenyataannya hanya memiliki 0,5 hektar. Nah, ini tidak mungkin sejahtera. Sampai kapanpun dia bertani, dia tidak akan sejahtera. Bahkan sebagian besar dari petani kita itu adalah buruh tani yang tidak punya lahan sama sekali. Nah, oleh sebab itu, inclusive innovation ini untuk memastikan bahwa nilai tambah itu diberikan kepada apa yang dimiliki oleh petani kita. Jadi masyarakat kita harus terlibat secara inklusif, ya. Mereka terlibat sebagai aktor sekaligus pelaku dan juga sebagai penerima manfaat dari proses inovasi yang kita lakukan. Lahan-lahan mereka yang 0,5 hektar kita beli sentuhan inovasi agar kemudian dia bisa mendapatkan nilai tambah yang baik yang setara dengan lahan yang besar. Nah, lagi pula di Aceh pernah ada satu pengalaman kita, ya, terkait dengan inovasi yang cukup tinggi dulu di Arun. Kita kenal dengan PT Arun. Itu demikian besar investasi yang terjadi di Aceh waktu itu untuk gas alam. Tapi apa yang terjadi setelah 30 tahun Arun, itu masyarakat Aceh yang paling banyak orang miskinnya ada di Kabupaten Aceh Utara, di mana perusahaan besar itu berada. Itu karena inovasi yang dikembangkan bersifat eksklusif, ya.
eksklusif, tidak inklusif. Kemudian yang ketiga strateginya adalah pentahelix approach. Jadi kita tidak mungkin bekerja sama untuk membangun persoalan ini karena persoalannya sangat kompleks dan luas ya. Jadi satu-satunya cara kita harus bekerja sama dengan multi pihak, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan kemudian tahun 2020 kami tambahkan unsur media untuk bisa berkontribusi dalam urusan ini. Kami bergerak cepat Bapak Ibu sekalian ya, kita mencari mitra-mitra dari berbagai macam tempat, dari universitas, kita mengajak kawan-kawan kita sesama university di seluruh Indonesia, kita melakukan MOU dengan mereka, kemudian dari unsur pemerintah kita bekerja sama dengan pemerintah Aceh, kemudian ada pemerintah Aceh Jaya dengan Bank Indonesia, BPPT, kementerian terkait dan lain-lain. Dari unsur bisnis kita juga mengajak PT Haldin, PT General Aromatik, PT Aceh Kutaraja Aromatik, PT Ugreen Aromatik Internasional, Kina, dan lain-lain untuk terlibat dalam proses ini. Dan dari unsur masyarakat kita juga mengajak Forum Nilam Aceh, ya, Aceh Nilam Aceh Heritage, dan lain-lain. Nah, kemudian secara bersama-sama ini kemudian kita kembangkan inovasi mulai dari ideas ya sampai dengan advance market. Bapak Ibu sekalian, Arsiri Research Center sendiri baru kita dirikan itu di akhir dari 2016 ya. Kita melapor kepada Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, kami sampaikan bahwa Unsiah sebagai universitas dan pusat ilmu pengetahuan yang ada di Aceh perlu berkontribusi untuk membantu masyarakat kita. Nah, pada saat itu pimpinan Unsiah bersetuju dan kemudian kita dirikanlah Arsiri Research Center yang pada saat itu juga disupport oleh Korea, ya, Korea dan pemerintah Aceh serta beberapa stakeholders yang lain. Kita melakukan MOU dengan Korea dan kemudian kami membangun tim ya. Tim kita ini dari hulu ke hilir, mulai dari ahli penyakit ya seperti Profesor Rina, ahli pupuk ya, ahli bibit dan lain-lain sampai dengan ahli hukum. Jadi sampai dengan legal and property right ada di tempat kita karena memang kita berencana agar produk-produk inovasi yang kita kembangkan bisa masuk ke market. Nah, ini adalah tim kita tahun 2020 ya, cukup lengkap ke bidang keilmuannya. Ini adalah master plan yang tadi saya sebutkan dari hulu ke hilir. Ini mungkin agak kecil tapi ini menyentuh hampir semua rantai pasok dan rantai nilai isu ya, persoalan-persoalan pada rantai pasok dan rantai nilai itu sudah kita petakan di sini. Nah, kami kemudian juga melakukan stakeholders analisis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, DPR, pengusaha, akademisi, NGO dan lain-lain ya. Jadi pemerintah harus melakukan apa, akademisi harus melakukan apa, sudah kami petakan agar secara bersama-sama kita bisa konsisten mengikuti roadmap yang akan kita laksanakan ini. Kami uji coba pilotingnya di Aceh Jaya ya. Waktu itu kita mencoba menetapkan harga pacoli oil itu Rp500.000 per kilogram dan karena kita sudah hitung ya dengan Rp500.000 per kilogram itu akan bisa mendapatkan nilai tambah yang memadai untuk membantu kesejahteraan masyarakat kita. Karena kita sudah hitung berapa biaya kosnya, berapa minyak yang dihasilkan per hektar, berapa luas lahan dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian ada off-taker yang bersetuju dengan ini kita MOU-kan. Jadi misalnya dengan Payan Veteran Perancis, dengan Nadrin Perancis, ya kita sudah MOU, kemudian dengan PT Haldin juga kita sudah MOU, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tentu saja kami sangat stressing poinnya adalah pada ARC, apa yang harus dilakukan oleh ARC untuk memberi support kepada industri nilam di Aceh tersebut. Nah, sebagai research center, sebagai PUI kami menetapkan roadmap sampai dengan 2027 ya. Kita ingin suatu hari nanti di 2027 ARC PUI Nilam Aceh ini menjadi salah satu pusat unggulan Center of Excellence yang ada di internasional, bukan hanya di Aceh atau di Indonesia. Nah, untuk jangka pendek kami menetapkan roadmap risetnya sampai dengan 2022, terdistribusi di 4 per subsistem tadi. Ya, jadi riset-riset yang kita kembangkan itu benar-benar riset yang diperlukan oleh masyarakat kita, ya riset-riset yang betul-betul bisa diimplementasikan, tidak hanya sekedar untuk menghasilkan publikasi, walaupun publikasi itu juga salah satu output yang kami targetkan dalam setiap riset yang kita lakukan. Nah, ini beberapa isu yang tadi kita bicarakan tentang TRL ya. Jadi ada unik memang tentang TRL ini karena menghabiskan waktu yang cukup lama gitu ya. Kadang-kadang setelah kita mengembangkan belasan tahun sampai tercapai TRL atau Technology Readiness Level 9, baru kita lemparkan ke market, tiba-tiba market menolak pula produk kita itu. Sehingga kita sudah investasi demikian lama waktu dan biaya, tetapi kemudian market tidak menerima produk kita tersebut. Nah, oleh sebab itu kami tidak mengikuti habis ini, ya, tapi kami melakukan leapfrog, lompatan kata di beberapa titik, untuk bisa langsung melemparkan produk kita ke dunia usaha.
Jadi ada riset-riset dasar, riset-riset lanjutan dan terapan yang telah dilakukan di banyak jurnal, di banyak lembaga bisnis ya, itu tidak lagi kita ulang. Kita langsung melakukan proses pilot atau prototype produk, dan kemudian kita uji prototipe itu untuk beberapa waktu, dan kemudian langsung kita lemparkan produk itu ke pasar. Ya, langsung kita lemparkan ke pasar, dan kemudian kita lihat feedback dari pasar itu apa. Ketika feedback itu meminta perbaikan TRL, meminta perbaikan kualitas, meminta perbaikan kemasan dan lain-lain, maka kita get back lagi ke belakang untuk memperbaiki TRL kita sesuai dengan permintaan pasar. Nah, dengan cara seperti ini kami bisa langsung lompat ke market ya tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama. Nah, untungnya kita dibantu oleh dunia industri memang ya. Kami berpartner dengan dunia industri dan beberapa kebutuhan spesifikasi industri itu kita dapatkan dari mereka sehingga kita itu bisa langsung masuk ke market. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai lembaga riset kami juga mencari dana ya. 2017 ada seorang direktur, Pak Opir, datang ke Banda Aceh. Kami kemudian membuat proposal dan kita mendapatkan banyak sekali pendanaan, tapi bukan hanya dari Kementerian Ristek ya, dari banyak tempat. 2017, 2018 kita bisa mendapatkan beberapa miliar, 2019 juga kita mendapatkan sekian miliar, 2020 juga, ditambah tahun 2020 ini kita mendapatkan sebuah mesin fraksinasi dengan teknologi wide film fractionation yang dikontrol dengan sistem komputer, ya itu dari BPPT. Dan ini menjadi modal sangat penting bagi kita untuk masuk ke dunia industri. Nah, dana-dana tersebut kami gunakan untuk membangun fasilitas bermacam-macam, salah satunya ada greenhouse di Ninopark. Ninopark ini adalah Nilab Innovation Park. Kami kembangkan berbagai inovasi di sana, termasuk inovasi penyulingan. Ya, ini Ninopark diresmikan oleh Pak Dirjen waktu itu, Pak Jumain, sekitar tahun 2019. Nah, kami kemudian juga melakukan intervensi market. Bapak Ibu sekalian, ini yang di atas ini ya, yang saya kotakkan ini adalah market tradisional, di mana petani hanya memiliki daun nilam dan minyak nilam, kemudian dibeli oleh koperasi, dibeli oleh pengumpul, kemudian oleh pembeli Medan, pembeli Banda Aceh, baru akhirnya ke buyer internasional. Nah, kami kemudian sulit sekali di sini kalau kita hanya terikat pada wilayah ini, karena ini wilayah yang agak keras ya. Di sini kami sebut sebagai red ocean market. Red ocean market itu sulit untuk masyarakat kita bisa survive karena di sana terjadi pertarungan di mana minyak nilam atau minyak atsiri lainnya itu diperebutkan oleh banyak sekali traders ya, sehingga itu agak sulit bagi kita. Nah, kami kemudian melakukan inovasi market dengan membuat sebuah kawasan yang kita sebut dengan Blue Ocean Market. Ya, Blue Ocean Market dengan menciptakan produk-produk baru, jadi tidak hanya minyak nilam, tapi juga meningkatkan kualitasnya menjadi pacoli alkohol, meningkatkan menjadi parfum, menjadi sabun, menjadi pengusir serangga, dan produk-produk yang lain. Sehingga masyarakat kita tidak hanya memiliki dua produk yang dijual kepada the next rantai pasoknya, tapi juga memiliki alternatif untuk merubah minyak nilam itu menjadi produk-produk turunan sederhana berbasis UMKM dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, market ini ternyata cukup berhasil kita kembangkan dengan terbukti bahwa kita sudah mendapatkan 3 international buyers yang baru, yang sebelumnya sama sekali tidak kita dapatkan. 3 international buyers inilah yang juga banyak memberi advice kepada kita bagaimana menciptakan atau membuat produk yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, di sektor hulu kita bergerak untuk melakukan pembibitan bibit unggul ya. Ini adalah contoh bibit unggul yang kita kembangkan di Aceh Besar dan Banda Aceh. Ini adalah bibit unggul yang kita kembangkan di Kabupaten Aceh Jaya. Nah, kami juga sekarang mengembangkan teknologi kultur jaringan ya, in vitro culture, di mana kita memuliakan bibit-bibit yang unggul itu untuk kita kembangkan. Nah, tapi ini masih dalam tahap riset ya. Insya Allah dalam 1-2 tahun ke depan akan ada temuan signifikan yang bisa kita share untuk publik. Nah, ini adalah greenhouse kita, lokasi Ninopark kita ya. Di sini kami kembangkan lahan percontohan untuk nilam, ada penyulingannya, ada greenhouse pembibitan, juga di sini ada kebun percontohan klaster atsiri dan lain-lain. Nah, ini masih di Ninopark juga, kunjungan tamu kita ke Ninopark, ini saya lewatkan. Nah, kita juga kembangkan biopestisida ya, yang dikembangkan oleh Profesor Rina yang menjadi host untuk konferensi seminar kita pada hari ini. Ini adalah hasil riset dari Profesor Rina beberapa tahun dan sudah dikomersialkan, artinya sudah dijual dan sudah kita pakai untuk pilot project di hulu kita dengan kerjasama dengan Bank Indonesia. Demikian juga dengan pupuk organik sudah dikembangkan oleh peneliti UNSIA dan juga peneliti ARC yaitu Dr. Safrudin berbasis mikoriza.
Kami sudah uji cobakan ya, dan ternyata hasilnya cukup bagus. Kemudian dari unsur pemerintah juga meng-SK-kan sebuah lahan ya, saya kira 2 hektar ya, untuk didirikan SIKIM. SIKIM itu adalah sentra industri kecil menengah berbasis minyak nilam. Nah, tahun depan itu insya Allah kita akan dapat pendanaan sekitar 12 miliar untuk tahap pertama untuk membangun lokasi industri SIKIM di kawasan yang telah di-SK-kan ini. Kami kemudian juga lakukan gerakan masyarakat, baik pemerintah, perguruan tinggi, bahkan ada juga dari Dewan Atsiri Aceh di sini, ya, yang bergabung. Kemudian kita lakukan gerakan agar masyarakat kembali menanam nilam. Kami membina masyarakat di berbagai pelosok, ya, seluruh Aceh. Kita menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana mendapatkan rendemen minyak yang baik, bagaimana menyuling yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah salah satu proyek kita dengan Perancis ya, dengan kerjasama kita dengan Payan Bertrand Perancis di Gayo. Ya, ini adalah di Gayo. Waktu itu kita membawa salah satu perusahaan Perancis ke Gayo, berjalan kaki beberapa jam untuk sampai ke lokasi ini. Orang-orang Perancis terkejut, tidak pernah membayangkan bahwa ternyata industri parfum mereka yang menggunakan fiksatif nilam itu ternyata berasal dari hasil kerja keras masyarakat kita yang demikian tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi contoh ya. Salah satu hasil keliling kita ke seluruh Aceh ya. Ini contoh saja 2019 kita pergi ke sebuah desa di Kemala di Aceh PD ya. Kita memberi penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat. Nah, tanggal 7 Februari 2020 datang masyarakat dari desa yang sama mengantarkan minyak nilam yang waktu itu kita beri penyuluhan. Artinya apa yang kita lakukan, roadshow kemana-mana ini ternyata memang disambut oleh masyarakat dengan cukup baik. Bapak Ibu sekalian, kami kembangkan juga program piloting dengan Bank Indonesia, diberi nama dengan Local Economic Development Project. Waktu itu kami ajak Ibu Gubernur juga ke lokasi desa itu, kira-kira sekitar 2 jam dari Banda Aceh. Kami mendirikan unit penyulingannya dengan dana Bank Indonesia, kita lakukan pelatihan untuk masyarakat, kita buat rumah pengering dan rumah tempat belajar ya, sehingga masyarakat itu bisa menerapkan apa yang tadi oleh sebagian orang disebut sebagai good agriculture practices, ya, bagaimana menghandle, menanam sampai dengan kemudian bahan baku tersebut kita suling untuk menghasilkan minyak yang baik. Nah, kami juga kembangkan IoT ya, Internet of Things. Ini ada tim IoT kita, juga ini ada kawan-kawan saya dari alumni Australia membantu kita karena dia pakar di bidang IT ya, untuk mengembangkan IoT. Jadi kita mengembangkan sistem yang disebut dengan vertigasi sistem ya, vertigasi sistem di mana di lahan tersebut kita tanamkan sensor-sensor dan kemudian sensor tersebut memberi informasi tertentu kepada gateway dan kemudian komputer itu memerintahkan pompa untuk mengalirkan air ketika misalnya sensor mengatakan air di lahan ini kering ya. Ada tenaga surya juga yang kita gunakan untuk menggerakkan listriknya. Itu semuanya ada di Ninopark. Nah, kami juga kemudian mengembangkan inovasi untuk ketel-ketel masyarakat. Bapak Ibu sekalian, 90% ketel masyarakat kita adalah seperti ini ya. Jadi tanaman nilamnya ditaruh begitu saja di tanah, kemudian langsung dimasukkan ke dalam ketel untuk disuling, sehingga tidak heran kemudian minyak yang dihasilkan itu kualitasnya kurang bagus. Kami kemudian melakukan inovasi terhadap ketel ya. Kita mendapatkan pendanaan baik dari Kementerian Ristek ya, dari Inovasi Industri maupun dari Unsia mengembangkan ketel penyulingan ini, dan minyak yang kita hasilkan itu cukup bagus kualitasnya dan setelah kita cek bisa untuk langsung diekspor. Bapak Ibu sekalian, kemudian ketel-ketel tersebut, peralatan tersebut kita gunakan untuk mahasiswa kita untuk mengembangkan apa yang kita sebut dengan teaching industry. Jadi ada 2 hal yang kita ingin capai dalam teaching industry. Yang pertama, mahasiswa kita itu bisa belajar pada skala yang sebenarnya ya. Jadi tidak hanya pada skala yang di laboratorium, tapi inilah skala industri kecil yang ada di Aceh dan mereka bisa belajar untuk langsung terjun di peralatan tersebut. Yang kedua, kita berharap teaching industry ini menjadi income generating bagi kita, bagi kampus kita, dan sekaligus juga bisa memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat kita. Nah, kami kemudian beranjak lebih lanjut dengan sentuhan inovasi industri dari kementerian. Kita membeli sebuah alat yang dengan peralatan ini kemudian kita bisa mendapatkan fraksi ringan dan fraksi berat. Ya, kami kembangkan molecular distillation dan kemudian fraksi ringan karena dia kaya dengan antibakteri, ya, anti jamur dan lain-lain. Ini kemudian kami masukkan ke dalam produk-produk hand sanitizer, produk body lotion, produk aromaterapi dan lain-lain, sedangkan yang fraksi berat itu kami jadikan parfum sebagai fiksatif parfum. Kita sudah cek
hasilnya ternyata memang cukup bagus ya. Kadar pacoli alkoholnya itu bisa kita dapatkan sampai dengan 80%, padahal 60% saja kadar PA itu sudah bisa berfungsi baik untuk fiksatif. Kita bisa buat dia kadar yang 43 atau mau 54 atau 55 atau berapapun yang kita inginkan. Bahkan dalam riset mahasiswa kita yang terakhir, riset mahasiswa S2 kita, itu sudah bisa kita buatkan pacoli kristal. Ya, pacoli kristal dengan kemurnian 98% itu adalah pacoli alkohol. Bapak Ibu sekalian, kemudian produk-produk hasil fraksinasi tersebut tidak kami diamkan begitu saja. Ya, kami langsung rubah dia menjadi produk parfum, menjadi produk aromaterapi, menjadi hand sanitizer, menjadi sabun dan lain-lain. Dan kemudian ketika tahun 2019 akhir kita mendapatkan mesin fraksinasi ini semakin menguatkan kita bahwa produk-produk intermediate yang kita hasilkan dari essential oil itu semakin masuk kepada skala industri, dan kemudian kita memang sudah memiliki partner untuk baik bisnis lokal, nasional maupun internasional. Nah, produk-produk tersebut yang setelah kita buat dan kita kurasi, kita assessment sedemikian rupa, kemudian di launching oleh pimpinan universitas. Ini adalah Profesor Marwan, ya, WR1 kita yang waktu itu melaunching produk kita. Ya, ini adalah beberapa produk yang sudah kita komersialkan di ARC kita. Tapi ya, ARC sendiri itu tidak konsen di komersialisasinya. Unsur bisnis daripada komersialisasi ini itu dihandle oleh dua entitas bisnis kita, yaitu Koperasi Inopak dan PT U-Green Aromatic International. Nah, dua entitas bisnis inilah yang kemudian melakukan proses komersialisasi terhadap produk-produk yang kita kembangkan. Bahkan dulu kita pernah minyak nilam Aceh itu di branding juga di Korea ya, menjadi produk-produk yang ada di Korea dengan merek Hiloma. Hiloma itu adalah healing aroma berbasis minyak nilam dari Aceh. Ini adalah sesi-sesi kita dengan mahasiswa di mana kita memberikan pemahaman terkait potensi lokal kita, bagaimana memberikan sentuhan inovasi dan lain-lain. Anak-anak mahasiswa ini kemudian kita ikutkan berbagai ajang kompetisi baik lokal, nasional maupun internasional, dan mereka juara di banyak tempat ya. Dan kemudian memang sebahagian mereka selesai tamat dan kemudian mencari kerja, tapi sebahagian di antara mereka itu bisa kita selamatkan dan masuk produk-produknya sampai ke dunia industri. Ini adalah satu contoh ya dari kelas-kelas proses industri kimia yang kita bina di Unsia. Ya, itu di tahun 2015 kita mengajarkan tentang proses industri kimia. Hari pertama masuk itu mahasiswa langsung kita bagi menjadi 6 grup, satu grup itu 5 mahasiswa, dan kemudian kita ajarkan tentang ekstraksi, destilasi, kelarutan dan lain-lain. Dan kemudian mereka tahun 2016 telah mendirikan CV Aceh Kutaraja Aromatik ya. CV Aceh Kutaraja Aromatik kemudian terus kita bina baik melalui inkubator bisnis atau ARC atau institusi yang lain, sehingga pada tahun 2019 mereka sudah berubah menjadi PT Aceh Kutaraja Aromatik. Dan ini adalah contoh bagaimana kita menciptakan ekosistem bisnis baru di Blue Ocean yang tadi saya sampaikan. Nah, mereka sekarang sudah mulai berbisnis, masuk ke market produk-produknya, mereka pergi sampai dengan ke Malaysia ya, mereka ikut expo dan lain-lain. Nah, kami kemudian juga membina anak-anak masyarakat. Ya, ini adalah salah satu contoh pelatihan yang kita buat. Waktu itu kita melatih 20 orang anak muda di Aceh. Kita buat iklannya di koran, ya, kita buat dicari 20 orang anak muda untuk dilatih, dan kemudian yang mendaftar ternyata luar biasa, 5.100 orang yang mendaftar, padahal kami hanya mampu melakukan pelatihan. Dan anak-anak muda ini sebagian di antara mereka sekarang masih berjualan ya dengan produk-produk yang kita lakukan tadi. Nah, ini adalah beberapa testimoni ya dari kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa parfum yang kita buat itu tidak kalah dengan parfum-parfum terkenal di luar negeri. Ada kawan saya seorang dosen yang sering ke luar negeri, dia bilang bahwa parfum kita fresh, soft, and long lasting. Kawan saya yang lain, seorang dosen juga, dokter juga, dia semprot minyak wangi nilam di dalam kepada jilbabnya. Kemudian 5 hari kemudian ternyata dia cium masih wangi aroma tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita cukup mampu untuk memproduksi parfum yang tidak kalah dengan market internasional. Nah, 2019 kami kemudian mendirikan koperasi yang tadi saya sebutkan, dipimpin oleh anak-anak muda, ya anak-anak muda baik S1, S2, bahkan ada yang profesional di luar. Nah, mereka kemudian mengkurasi dan membisniskan produk kita. Di tangan mereka maka omzet itu terjadi. Ya, kalau di tangan kami para dosen, ya omzetnya kecil-kecilan lah, 1 juta, 2 juta, tapi di tangan mereka sudah memasuk kepada angka miliar. Jadi memang kita harus ada entitas bisnis yang mau menangani ini dengan cermat. Ini adalah rumah produksi kita ya, yang dikelola oleh koperasi dan unit bisnis kita.
ya, kemudian ini juga kita pernah jualan di mall dengan produk-produk kita, dan untuk informasi bahwa hand sanitizer dan desinfektan kita sudah mendapatkan izin edar ya dari Kementerian Kesehatan. Nah, seperti Prof. Chandra tadi katakan, izin itu rumit sekali ya, bermacam-macam izin. Jadi sebelum dapat izin edar ini ada izin produksi, ada izin lingkungan, ada bermacam-macam, dan itu kami mendapatkannya hampir 6 bulan ya baru kita bisa mendapatkan itu. Kita jualan online juga, mereka jualan online ya. Nah, ini adalah produk-produk yang bisa didapatkan secara online, nanti bisa diketik Nilam atau Koperasi Inopak, dan mereka sudah menjual produk-produk ini ya ke market. Meskipun kita baru aja ingin merencanakan untuk ekspor. Jadi tahun ini insya Allah melalui PT Ugreen Aromatik kita akan melakukan ekspor, bukan tahun ini, mungkin tahun depan ya, akan kita ekspor produk-produk turunan kita ini ke negara-negara tetangga. Jadi mungkin kita tidak ekspor ke Perancis, tapi kita akan ekspor mungkin ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, bahkan Timur Tengah. Ada seorang profesor dari Mesir yang datang ke research center kita, dia cium salah satu aroma parfum kita, dan saat itu juga dia minta untuk deal bisnis agar bisa diekspor ke Mesir ya parfum ini. Jadi prospeknya cukup baik. Nah, ini adalah PT Ugreen Aromatik Internasional yang sudah kita dirikan, sahamnya 60% adalah punya Koperasi Inopak kita, dan 40% saham perusahaan itu adalah punya Perancis. Jadi entitas bisnis ini insya Allah akan stable ya, mudah-mudahan akan berkembang dengan baik. Nah, kita lakukan terus launching produk ya, dilakukan oleh pimpinan universitas, Pak Rektor kita melakukan launching, dan setelah launching ini tentu kita kembangkan terus apa permintaan pasar sehingga kita bisa melakukan penyesuaian. Ini adalah MOU kita dengan Payan Veteran Prancis, ini MOU kita dengan Nutgreen Prancis, ini MOU kita dengan PT Haldin Pasifik Semesta, ini MOU kita dengan Bank Indonesia. Nah, ini Prof. Chandra ya. Saya dulu di awal-awal berdirikan ARC ini langsung ke Brawijaya, minta bantu Prof. Chandra untuk bisa membantu kita agar bisa sama-sama kita kembangkan dan bantu masyarakat kita. Nah, saat ini ARC menjadi banyak sekali tempat kunjungan bagi tamu-tamu internasional. Ini dari Australia, dari UK, dari Jerman, dari Prancis, dari Jepang ya, dan dari berbagai tempat banyak yang kunjungan ke tempat kita. Nah, kita mendapatkan beberapa award, salah satu yang tadi saya sampaikan di Australia, ini dia ya. Dari Innovation Award dari Curtin University, kita dapat juga award untuk Nilam Aceh Heritage. Nah, kemudian kita pernah diundang oleh Pak Menteri untuk MOU di Jakarta, ya di depan Menteri dengan PT Haldin. Kita juga pernah diundang oleh Menteri sebelumnya untuk berbicara di 34 provinsi, karena dianggap yang kita lakukan itu patut dicontoh untuk direplika untuk komunitas-komunitas yang lain. Kita juga bicara di International Conference, kita bicara dengan Gubernur Aceh, ini adalah Pak Gubernur ya. Kita bicara di Korea juga, kita diundang ke Korea untuk mempresentasikan, dan terakhir 2020 Februari 28 Bapak Menteri kembali datang ke ARC untuk meresmikan pabrik vaksinasi kita. Pangdam juga sudah datang ke ARC, Ketua DPR sudah datang ke ARC, dan bahkan artis pun ada yang datang ke ARC ya. Mungkin ini ada yang kenal Mbak Desi Ratnasari yang dulu terkenal dengan lagu Tenda Biru ya, saya hafal lagunya itu. Pak Rizal Ramli juga sudah datang ke ARC kita, banyak tamu-tamu. Bahkan dari kedutaan Prancis pun sudah datang, karena memang mereka menganggap bahwa apa yang kita kembangkan ini saling membantu, saling mengembangkan untuk memberi inovasi kepada produk-produk inovasi kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari mulai bahan baku sampai dengan konsumen yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah intervensi yang telah dilakukan oleh ARC pada rantai nilai dan rantai pasok industri nilam di Aceh. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Teguh Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Saifullah Muhammad atas presentasinya yang sangat menarik, yang memberi inspirasi ya, inspirasi bagi kita semua, dan tentunya kita sebagai audiens muncul berbagai macam pertanyaan atau apapun, kita jaga dulu, nanti kita sediakan sesi tersendiri. Untuk menghemat waktu, baik untuk presenter selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Insinyur Meka Syahbana Rusli. Beliau adalah dosen senior di IPB Bogor dan juga terlibat aktif di sebagai profesional riset di manajemen dan sebagainya. Kita bisa lihat di CV beliau yang sangat kaya dengan pengalaman. Kita harap
pengalaman beliau yang sudah beliau peroleh itu dapat di-sharing kepada kita untuk terus menumbuhkan semangat, spirit dalam membangun berbagai inovasi-inovasi baru sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Saifullah Muhammad. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang terakhir saya bacakan salah satu yang terakhir. Pada saat ini beliau adalah juga yang masih berlangsung sebagai Commissioner of PT Bogor Life Science and Technology dari Company of IPB University dan juga sebagai Director of Surfactant and Bioenergy Research Center IPB University. Jadi dari kedua jabatan yang beliau emban sekarang itu sangat sangat sesuai ya dengan isu yang berkembang sekarang, isu sustainable technology, isu ekonomi yang sekarang mengalami krisis, dan bagaimana pengalaman beliau selanjutnya kita dengarkan. Untuk menghemat waktu saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Meka Syahbana Rusli untuk mempresentasikan presentasinya. Waktu yang tepat kami persilakan pada Bapak Meka. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua tetap sehat dan bisa hadir pada forum yang sangat baik ini. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Teguh Muhammad Asnawi, untuk waktu yang diberikan. Juga terima kasih kepada Pak Saiful, kolega saya, atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk ikut bisa hadir dan berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman di dunia atsiri ini kepada peserta webinar pada pagi hingga siang hari ini. Salam kenal buat Pak Taifu Mahmud di Oregon. Mudah-mudahan bisa ada yang kita direct komunikasikan, karena tadi ada yang disebut dengan riset sun cream ya Pak ya, kalau nggak salah saya dengar. Indonesia saya masuk di dalam konsorsium prioritas riset nasional Pak, mencari antioksidan untuk bahan kosmetik. Nah ini mungkin dengan beberapa keunggulan yang labnya Pak Taifu miliki, mudah-mudahan akan bisa sangat membantu agar konsorsium riset ini bisa sukses di dalam pencariannya terhadap screening maupun pencarian terhadap bahan antioksidan yang paling bagus untuk kosmetik yang sekarang sedang berjalan ini. Terima kasih juga kepada Bu Chandra, kolega sejak di Ristek Dikti awal tahun 2000-an. Kami bersama-sama juga di Dewan Atsiri, Dewan Atsiri Indonesia, dan apresiasi dan luar biasa kepada Pak Saiful atas progres yang luar biasa cepat ya. Ternyata tahun yang lalu saya diundang Pak Saiful ke sana, tapi dalam setahun saja padahal di masa Covid ternyata progresnya sangat banyak, luar biasa. Dan strategi Pak Saiful untuk masuk ke Blue Ocean itu saya pikir luar biasa, cerdas sekali. Dan fokus di nilam saya pikir memang bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat agar paling tidak ARC maupun Indonesia bisa berkembang maju. Dan tapi lebih jauh dari itu tentu akhirnya nilam yang memang asalnya dari sana dan kemudian juga kualitas terbaik sampai saat ini masih dari sana. Tapi sayangnya secara kuantiti tadi Pak Saiful sendiri sudah mengatakan mungkin hanya 10% saja dari produksi nilam Indonesia saat ini. Nah ini kejayaan nilam Aceh ini tentu perlu dikembalikan kepada tanah Aceh. Ya. Ada indigenous knowledge ya, dan juga indigenous knowledge lah yang dimiliki oleh teman-teman petani nilam di Aceh, yaitu dengan lahan berpindah. Sepintas kalau dilihat dari sangat perspektif yang simpel, mungkin ini dipandang kurang modern ya. Tapi ternyata justru
budidaya lahan berpindah itulah yang membuat sustainability bisa berlangsung di tanah Aceh, ya, khususnya beberapa daerah dan petani yang mempertahankan itu. Karena apa? Karena mineral tanah masih bisa dipertahankan, masih bisa dikembalikan. Beberapa daerah lain yang di dalam sejarah budidaya dan produksi minyak nilam ini turun sedikit ke Bengkulu, kemudian pindah ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Mereka kehabisan mineral karena memang mereka sangat intensif membudidayakan nilam tanpa mempertimbangkan pengembalian mineral yang dibutuhkan tanah mutlak untuk perkembangan nilam, sehingga kemudian dalam waktu setelah 20 tahun di masing-masing daerah tersebut nilam produksinya sangat anjlok, ya, rendemennya hanya di bawah 1% sehingga tidak mungkin bertahan. Karena itulah migrasi produksi nilam itu, ya, dari Aceh turun ke bagian selatan dari Pulau Sumatera, kemudian pindah ke Jawa, sekarang sudah sampai di Sulawesi. Baik, itu sedikit. Nah, Pak Saiful, fansnya nilamnya Pak Saiful itu salah satunya anak saya, Pak. Jadi kalau anak saya kalau saya bisa koneksi dengan Pak Saiful, dia pesan, Pak, saya ingin punya parfum nilam dari Aceh itu. Jadi memang saya mengkonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful bahwa produknya sudah mempunyai posisi pada sebagian konsumen, ya. Izinkan saya share presentasi saya. Saya bagian terakhir ini agak sulit memang karena sudah banyak yang membicarakannya dengan panjang lebar, tapi saya coba dengan pengalaman yang saya punya, saya akan share pada tataran yang lebih makro, ya. Sangat cocok saja barangkali sekuensnya setelah Pak Taifu menjelaskan berbagai potensi minyak atau potensi tanaman aromatik atau tanaman medicinal untuk berbagai keperluan di bidang kesehatan. Kemudian juga Bu Chandra tadi mengemukakan challenges, ya, yang real ada kita hadapi, bagaimana mentransform, ya, atau membawa progress research pada skala lab menjadi tahap implementasi. Dan terakhir tadi Pak Saiful sudah menjelaskan cukup banyak, cukup lengkap, ya, dengan pendekatan yang sangat terintegrasi bagaimana nilam Aceh bisa dibangun kembali keunggulannya. Maka saya mencoba memberikan frame pada tingkat nasional, ya. Karena itu pilihan judul saya adalah tantangan untuk industri minyak asiri Indonesia. Ini outline-nya. Yang pertama akan sedikit menceritakan tentang Indonesia sebagai produsen minyak atsiri, well known, ini diketahui oleh dunia. Kemudian nanti akan dilanjutkan karena saya mengasumsikan mungkin sebagian besar peserta webinar ini sebetulnya belum tahu cukup lengkap atau cukup detail tentang bagaimana teknologi minyak atsiri itu sendiri. Saya akan coba secara cepat, ya, akan menjelaskan tentang teknologi essential oil. Kemudian profil industri minyak atsiri Indonesia, kemudian tantangan, nah ini yang tantangan dan opportunities yang dihadapi, serta tentu karena ini bersifat makro, tentu kita memerlukan government policy dan strategi pengembangan yang disusun. Untuk nanti di bagian akhir ada conclusion. Saya terkait dengan nilam Aceh punya hubungan yang sangat erat karena waktu saya mengapply beasiswa ke Jerman untuk S3, itu proposal saya adalah extraction of petroleum oil, ya, extraction of petroleum oil, ya. Alhamdulillah proposal itu mengantarkan saya dapat beasiswa, walaupun pada kenyataannya karena mereka concern dengan minyak asiri tapi tidak pada waktu itu tidak sedang punya interest kepada minyak nilam, maka diganti dengan komoditas marjoram, ya, minyak herbs oil yang ada di daerah mereka sana. Kemudian sedikit menambah tadi CV yang disampaikan oleh Pak Teguh Muhammad Asnawi, saya pada tahun 2007 bersama-sama beberapa teman dari perindustrian, pertanian, dan industri membidani lahirnya Dewan Asiri Indonesia.
kemudian segera mendapat tugas atau amanah menjadi Sekjen Dewan Asir Indonesia 2007 sampai 2010. Kemudian 2010 sampai 2015 dipercaya menjadi ketua umum dan sekarang menjadi penasehat di Dewan Asir Indonesia. Nah, melalui interaksi itulah mungkin beberapa pengalaman bisa saya share pada webinar kita siang hari ini. Nah, Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara produsen minyak asiri sudah sangat lama, ya sudah saja 6 tahun abad ke-16 kita adalah di-recognize sebagai produsen spices yang penting di dunia. Bahkan zaman kolonial mereka juga Belanda, Portugis, Spanyol datang ke negeri kita untuk mengambil spices dari kita. Tadi yang sudah disampaikan historis oleh Pak Saiful, patchouli oil itu sudah diproduksi awal abad ke-20. Pertama memang kita masih deliver dalam bentuk terna, dalam bentuk daun kering, minyak nilam. Tapi kemudian segera setelah itu kita di negara kita mulai disuling, diproduksi minyaknya, baru minyaknya itu yang kemudian dibawa ke Eropa. Pertengahan abad ke-20 kita mulai juga mengembangkan minyak akar wangi, minyak pala, minyak daun cengkeh dan seterusnya. Kita juga kemudian mengembangkan untuk produk yang berbasis kehutanan seperti terpentin, kaju put oil, benzoin gum ya. Ini juga menjadi salah satu raw materials di dunia industri untuk aroma atau ekstrak yang banyak diambil dari Indonesia. Kalau penyebarannya ini negara kita negara tropis, banyak matahari, cukup hujan, tanah subur, karena itu hampir di seluruh negara kita ini kita bisa temukan tanaman-tanaman penghasil minyak asiri, ya. Tanaman herbal maupun kelompok tanaman yang lainnya. Kalau kita kelompokkan produk-produk minyak asiri Indonesia, tadi Pak Saiful sudah menyebut ada sekitar 40, kalau data yang saya punya yang cukup kuantitasnya cukup tinggi itu adalah sekitar 30 ya. Nah, kalau malah mau yang sampai pada tonan itu adalah hanya sekitar 15. Nah, ini bisa kita kelompokkan yang big five-nya adalah cengkeh, patchouli, kayu put, nutmeg, dan citronella. Kemudian ada beberapa yang spesifik khas Indonesia, memang vetiver kita unggul, kananga, ginger, kubeb, kasia, kefir lime, minyak jeruk purut, ini kefir lime ya. Kemudian gurjun, itu juga adalah spesifik minyak Indonesia. Beberapa minyak yang baru yang juga ada demand yang berkembang dari dunia industri adalah black pepper serta lajagoa dan lain-lainnya. Kemudian yang sudah introducing yang paling sukses Indonesia adalah masoya oil, ini sangat digemari di food industry. Kemudian sandalwood, agarwood dan eaglewood ini untuk di dunia parfum. Indonesia cukup dikenal sebagai penghasil minyak-minyak tersebut. Nah, mengenai kuantitinya, ini data kami di Dewan Asir Indonesia selalu setiap tahun mengupdate produksi kita. Yang paling banyak tentu yang base dari kehutanan, forestry, ini sekitar 15.000 ton ya pada tahun yang lalu. Kemudian cengkeh yang nomor 2 banyak adalah sekitar 3.800 ton paling tinggi atau 3.500 kalau ambil tengahnya. Nilam berkisar 1.000 ton. Kalau pada posisi puncak nilam ini pernah mencapai 1.500 ton ya. Tapi ini memang akan ada fluktuasi tergantung kepada iklim, tergantung pada ekonomi ya. Kemudian serai wangi sekarang yang tadi juga disebut oleh Bu Chandra sedang hot ya, sedang in. Maka tahun yang lalu diperkirakan sekitar 1.500 sampai 1.700 ton produk kita per tahun. Baru kemudian kayu putih ini demandnya luar biasa apalagi sejak COVID ya. Karena itu disubstitusi oleh impor eukaliptus dari Cina. Indonesia di sini hanya baru mampu memproduksi sekitar antara 500 sampai 600 ton per tahun. Berikutnya pala, keruing, akar wangi dan yang lain-lainnya sangat kecil dibandingkan dengan big five tadi ya. Oke, berikutnya saya masuk ke tentang sedikit tingkatan teknologi essential oil. Ini dia processing untuk essential oil karena sebagai metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman, maka tentu essential oil ini melalui cara ekstrak ya. Cara ekstrak ada yang untuk berbagai tujuan farmasi, ada untuk tujuan berbagai bioaktif compound yang tadi banyak disinggung oleh Pak Toifu. Kemudian bisa berubah essential oil dan other volatiles ya yang kalau kita dapatkan melalui proses ekstrak. Nah,
aplikasinya bisa dilihat pada agriculture, personal care, flavor fragrance, dan aromaterapi. Kalau kita lihat dari value chain-nya untuk khusus untuk flavor fragrance compounding, karena ini yang pasar terbesar of taker dari minyak essential oil atau minyak asir di Indonesia ini, kita lihat dari raw materials yang dari tanaman, sebagian kecil ada juga bahkan dari tanaman, maka kita akan ekstrak melalui distilasi. Yang paling utama ada prosesnya adalah kita dapatkan essential oil, merupakan campuran berbagai senyawa yang mengkonstitut membentuk minyak asiri dari tanaman tersebut. Akan tetapi produknya bisa dua, bisa merupakan isolatnya, bisa merupakan whole oil, ya, yaitu campuran dari bermacam. Karena itu kromatogram profilnya akan terdiri dari banyak senyawa, rata-rata lebih dari 30 senyawa yang menyusun satu minyak asiri dari tanaman tertentu. Nah, oil yang disebut dengan flavor atau fragrance, ini tergantung nanti ke arah mana. Ke aplikasi kepada food namanya flavors, kalau ke arah minyak wangi, parfum dan lain-lainnya, atau pewangi pada consumer good di rumah-rumah namanya fragrance. Sehingga kita temukan juga nanti non-food product. Ini volatile, jadi ada dari tanaman, ya, di kompleks senyawanya, komposisinya, sifatnya menguap, gitu ya, singkatnya. Kalau essential oil dua caranya, steam atau expression. Nah, kalau dia bentuk ekstrak, ada beberapa minyak yang tidak bisa, yang sensitif terhadap panas, rusak dia terhadap dekomposisi, maka dia caranya diekstrak dengan pelarut. Ya, karena itu bisa dilakukan pada suhu yang lebih rendah, maka produknya ada 4 macam: konkret, pomade, resin oil, serta ada contoh banyak sekali, luas sekali tadi benefitnya. Untuk nilam saja tadi sudah di-list oleh Pak Saiful. Tapi contohnya therapeutically, ya, eucalyptus sekarang sedang booming, ya. Karena itu kalau Bapak punya minyak eucalyptus atau minyak kayu putih, sekarang sangat mudah untuk menjualnya. Yang lainnya untuk flavoring, sebagai contoh saja lemon, tapi hampir banyak minyak asir ginger contohnya juga untuk flavoring. Perfumery spesifik rose, misalnya jasmine, ya, melati, kemudian juga nilam, ya kan, sekarang punya sifat sebagai fixatif, di samping woody note, ya, atribut aroma woody dari nilam itu juga menyumbang kepada kesan aroma tertentu. Bisa sebagai starting materials untuk produksi berbagai turunannya seperti alpha-pinene dari terpentin. Demikian juga eugenol dari minyak daun cengkeh. Itu starting material untuk produk derivatif, sudah disinggung oleh Bu Chandra tadi. Bisa itu asid antiseptik, antispasmodik, kemudian tradisional digunakan untuk sebagai untuk antimikrobial. Juga tadi yang saya sudah pertanyakan sedikit Pak Taifu, karena rencana PRN, Prioritas Riset Nasional, untuk mencari antioksidan kosmetik dari essential oil base dari bahan alami Indonesia. Ini juga punya manfaat dari sana untuk essential oil. Kemudian yang paling pesat berkembang terakhir adalah aromaterapi. Nah, ini intinya essential oil adalah mudah menguap, diperoleh dengan steam distillation. Namanya kadang-kadang disebut volatile oil, kadang disebut ethereal oil, minyak ether, ya, atau ya tadi sudah disinggung. Nah, kemudian sifat fisiknya punya wangi, menguap, larut dalam pelarut organik, ya, tapi tidak larut dengan air. Kemudian punya berat jenis yang sebagian besar lebih ringan sedikit dari air, tapi sebagian kecil bisa lebih berat dari air. Kemudian mempunyai refractive index dan memutar sudut polarisasi. Nah, ini keberadaannya pada tanaman, ada pada jaringan special secretory tissue, jaringan spesial yang menampung metabolis sekunder, ada pada kulit buah, ada pada daun, ada pada batang, ada pada umbi. Jadi memang keberadaan minyak asir ini pada berbagai bagian tanaman, ya. Karena itu spesifiknya berbeda-beda. Akar wangi pada akarnya, kalau serai wangi pada daunnya, nilam pada daun dan rantingnya, kalau masoya pada kulit batangnya,
sandalwood pada kayunya, ya. Jadi memang demikian. Kemudian khusus untuk orange oil ya dan sekelompoknya, maka ada pada yang diambil adalah yang ada pada kulit dan melalui teknik yang disebut expression. Jadi dari tanaman tadi bisa berupa essential oil dengan distillation atau expression, atau dengan ekstrak, solvent extraction atau ampullarize. Oke, ini sedikit cepat konkret adalah beberapa minyak, tentu ada beberapa keunggulannya secara diperoleh secara ekstraksi, bisa lebih stabil, tapi masih mengandung wax, ya. Nanti biasanya akan diolah lebih lanjut untuk penggunaan melalui proses ekstraksi dengan alkohol. Kalau pomades ini diekstrak ditangkap dengan diabsorb dengan lemak padat, ya. Juga khususnya untuk bunga-bungaan yang sangat sensitif terhadap panas, rendemennya juga tidak besar sehingga loss-nya bisa tinggi kalau dilarutkan dengan pelarut, maka tekniknya adalah infused. Tapi belakangan jarang. Nah, yang lain berupa ekstraksi pelarut juga berupa produk resinoid, ya. Resinoid jadi contohnya adalah kemenyan, kali kita oleoresin, peru balsam dan lain sebagainya, ini adalah kelompok resinoid. Nah, yang kalau sudah berupa konkret kemudian diekstrak lagi dengan alkohol, ini kita dapat yang namanya azo absolut. Jadi essential oil yang kita peroleh melalui ekstraksi dan kemudian 2 tahap, ya, ekstraksinya dengan pelarut organik dan alkohol untuk memisahkan wax dan bagian-bagian lainnya, maka kita dapatkan absolut. Nah, memang ini mempunyai kualitas wangi yang istimewa kalau sudah dalam bentuk absolut ini, ya. Agingnya bagus, kemudian tidak ada bau-bau yang pengganggu yang masih ada di sana. Nah, masuk ke teknologinya, yang paling utama adalah steam distillation, ya. Jadi kita gunakan steam bertekanan, kemudian steam itu dialirkan kepada tanaman, menguapkan minyak yang ada di dalam tanaman sekaligus membawanya keluar. Kemudian setelah itu dikondensasi untuk dipisahkan. Ini ilustrasi skematik prosesnya. Kalau kita masukkan steam kepada retort atau kettle suling yang berisi tanaman, maka dia akan menguap, bersama dengan steam akan dibawa keluar pada tekanan atmosfer saja ini, kemudian dikondens, kemudian dikolek di separator karena dia tidak saling melarut, berat jenisnya sebagian adalah lebih ringan akan kita pisahkan. Nah, sistemnya ada 3. Yang pertama water distillation, ini kalau ini langsung saja istilahnya digodok, ya. Di dalam air yang dipanaskan, material dimasukkan ke dalamnya sama-sama akan menguap, air dan essential oil akan menguap. Selebihnya kondensasi dan separasi sama. Yang lain adalah yang banyak juga ditemukan adalah itu untuk hematnya biaya alat penyulingan adalah steam and water distillation atau metode kukus, ya. Sebetulnya ada generating steam juga, pembuatan uap air juga, dan juga ada kettle suling, tapi berada dalam satu bejana. Ya, bagian bawah untuk mengenerate steam, dan steam yang terbentuk dialirkan ke bagian atas, ada material, maka dihasilkan juga uap minyak dan uap air dan dialirkan kepada konsentrator dan separator. Nah, yang established teknologi standarnya adalah direct steam distillation, di mana steam generation ini terpisah pada boiler. Steam ini dimasukkan kepada kettle suling, di mana di dalam kettle suling itu kita letakkan blend material, dan ini lebih memungkinkan kita mengontrol proses tekanan, laju, steam, suhu, dan seterusnya bisa lebih dimungkinkan diatur dengan steam distillation, karena ini standar teknologi yang tersedia di seluruh dunia saat ini untuk menghasilkan minyak siri. Nah, cara lain adalah solvent extraction dengan pelarut, ya. Ini kita menggunakan pelarut organik, ya. Ini bisa juga solid atau oil atau fat, ya. Ada variagamnya, macerasi, perkolasi, soklet, ya. Nah, ini skema skema alat untuk ekstraksi pelarut. Ini ada 2 ekstraktor, kita alirkan pelarut ke dalam sana, dan kemudian nanti disaring ampasnya, kemudian yang terlarut dipisahkan lagi dengan pelarutnya melalui evaporasi. Nah, kalau dihasilkan konkret, kalau ingin dapat absolut, maka konkret tersebut diekstraksi yang kedua dengan alkohol, karena alkohol bisa melarutkan minyak asiri, tapi yang lainnya tidak larut di dalam alkohol. Wax dan lain-lainnya terpisahkan dengan penyaringan, dan kita uapkan sekali terakhir evaporator, melalui evaporator pelarut alkohol yang digunakan sehingga kita dapatkan absolut. Untuk minyak jeruk khusus untuk kelompok citrus oil, maka expression, ya. Jadi karena ini adalah produk sampingan dari produk jus, maka buah jeruk itu langsung dipres, ya, untuk menghasilkan jus dan sekaligus mendapatkan minyak, ya. Nah, dengan expression ini mereka pisahkan karena memang minyak dan jusnya tidak bercampur, maka melalui penyaringan, proses penyaringan akan didapatkan minyak orange, ya. Nah,
Berikutnya saya masuk ke industri atsiri Indonesia. Ini arti ekonominya, ekspor kita 300 sampai 400 juta dolar per tahun, yang didominasi oleh patchouli, clove leaf oil, dan nutmeg. Belakangan masuk juga ke sini adalah serai wangi karena produksinya meningkat cukup tinggi. Yang data saya karena jumlahnya cukup signifikan adalah 30 minyak. Punya dampak ekonomi di masyarakat yang besar karena satu penyulingan cengkeh contohnya bisa melibatkan 50 pekerjaan itu untuk penyulingannya, untuk pengumpulan bahan bakunya serta produksinya. Nah, ini statistiknya nilai 400 juta per tahun, melibatkan ada sekitar 3.000, lebih dari 3.000 industri penyuling kecil. Ini basisnya industri minyak atsiri Indonesia adalah penyuling kecil ini, 3.000-an seluruh Indonesia, dan menghidupi lebih dari 200.000 petani ya, yang menanam tanaman atsiri yang terus-menerus kita proses dan kita ekspor serta kita gunakan di dalam negeri. Ini saya dapatkan dari atsiri. Nah, kalau kontribusi perdagangannya kita masih positif, balance-nya. Kita ekspor dunia kita itu bangsa kita 3,9%, dari import kita 2,3%. Kita mengekspor tentu minyak atsiri yang kita produksi dan kita mengimport minyak atsiri yang kita tidak produksi. Karena ada beberapa minyak atsiri seperti lavender, ya peppermint, itu kita eucalyptus yang tadi saya sebut, itu kita ambil dari negara lain. Nah, ini perbandingannya secara kuantiti lebih banyak yang kita ekspor. Ini di tabel yang kanan ini, yang hijau itu adalah kuantiti ekspor kita dibandingkan impor. Tapi ini persoalan kita. Yang dari sisi nilai, ya, dengan jumlah yang lebih sedikit kita impor, tapi secara nilai dia lebih tinggi. Jadi kalau kita ekspor kita 400 juta dolar, kita impor sekitar 550 juta US dollar. Karena memang nilai produk yang kita impor lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan nilai ekspor produk kita. Inilah tantangan yang kita hadapi agar bagaimana pertama quality minyak atsiri kita harus lebih tinggi ya, sehingga kita bisa angkat harganya, ataupun juga kita bisa menghasilkan minyak atsiri baru yang memang lebih tinggi harganya. Ini pengguna minyak atsiri adalah yang paling besar adalah flavor fragrance houses atau off-takernya industri flavor fragrance, nanti bermuara pada consumer goods-nya adalah food industry ataupun perfumery industry. Yang lainnya adalah ada kelompok pharmaceutical, obat-obatan, intermediates untuk diolah lebih lanjut pada produk turunan, maupun agrochemicals. Tadi sudah disebut juga oleh Bu Chandra untuk atraktan lalat ya, lalat buah. Dan yang baru perkembangan yang paling menonjol adalah aromaterapi ya. Ini dalam 10 tahun terakhir aromaterapi masuk ke 10 besar off-taker minyak atsiri dunia. Nah, ini singkat saja, ini tadi sudah, ini saya dapat foto memang dari Aceh juga, ini tanaman nilam yang sangat subur, tapi sayangnya kan memang betul sampai saat ini pun fasilitas penyulingannya masih banyak yang sangat sederhana. Tadi Pak Saiful menyebut 90%, walaupun progres ada. Ya, kalau di daerah lain, di Jawa dan di Sulawesi tidak kita temukan lagi. Mereka sudah menggunakan paling tidak besi, mild steel atau stainless steel dengan kapasitas yang sudah lebih besar. Minimum 100 kilo atau yang lebih banyak malah 250 sampai 300 kilo bahan sekali nyuling. Ya. Vetiver oil ini khas khusus untuk daerah Garut, Jawa Barat karena tanahnya harus berpasir, ya. Karena yang dipanen adalah akarnya, tapi produksinya kita turun, ya, dari sebelumnya sekitar 80 ton per tahun, sekarang hanya sekitar 25 ton per tahun. Ya. Ini tentu ada effort khusus yang harus dikerjakan agar karena demand-nya masih bagus, harganya masih tinggi, dan Indonesia masih leading sesungguhnya sebagai dari segi quantity maupun quality untuk minyak akar wangi. Nah, yang established itu adalah cengkeh, karena memang cengkeh yang diolah adalah daunnya maupun tangkainya, ya. Karena yang utama adalah bunga cengkeh untuk industri rokok, industri rempah-rempah lainnya. Karena itu juga memang ini relatif established, dan juga Indonesia 10 sampai 20 tahun terakhir ini sudah mengolah lebih lanjut, mengolah derivatifnya dari cengkeh, dari minyak daun cengkeh dipisahkan eugenol dan karyopilennya, dan dari eugenol setelah karyopilen tersebut dimodifikasi menjadi aroma chemicals, ya. Ada sekitar mungkin 15 produk turunan dari minyak daun cengkeh itu yang bisa menjadi aroma ingredients dalam flavor fragrance houses. Pala ini juga tradisional Indonesia, kita punya market share yang cukup besar untuk pala ini, produksi kita relatif stabil, harga bagus, ya. Konsentrasi sentra produksinya ada di Aceh, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, ya. Juga di Sulawesi Utara sekarang ini. Ya. Kita juga punya quality tertentu dari produsen
di Sumatera Barat, Danau Intan, namanya dikenal sebagai Danau Intan Quality untuk benchmark quality minyak cengkeh ini. Nah, saya masuk ke bagian berikut, hampir akhir dari ini. Saya mengikut dulu prediksinya McKinsey dalam studinya yang disampaikan 2012 bahwa Indonesia sesungguhnya dengan segala potensi tadi, kesuburan lahan, sumber daya alam, maka juga adanya petani ya. Maka kalau kita punya policy yang bagus di bidang pertanian serta perikanan, kita bisa meningkatkan GDP kita dari 70 miliar pada tahun 2010 menjadi 250 billion pada 2030 ya. Asumsinya yearly growth 7%. Sampai zaman Pak SBY tercapai, pada Pak Jokowi turun sedikit 5%-an, sekarang COVID memang. Tapi kalau kita recover, sebetulnya 7% ini sesuatu yang achievable untuk kita capai, karena Cina di atas itu, India di atas itu. Nah, kita berharap ini kalau memang ini bisa jadi kita butuh polisinya kan. Polisi nanti di bagian akhir saya menceritakan polisi pemerintah. Kalau polisinya ada, kita bisa 2050. Nah, 2050 inilah yang membawa Indonesia pada 5 besar ekonomi dunia. Ya, artinya kita ada potensinya, market dan lokal bagus, potensi biodiversity kita bagus, iklim kita oke, tanah kita relatif oke, masyarakat ada. Nah, ini menjadi tantangan yang paling besar bagi kita, bagaimana kita menyediakan teknologi, menyediakan sains teknologi, dan kemudian menghilangkan gap-nya yang sangat disinyalir oleh Bu Chandra. Saya juga memang akan mengarah kepada gap pertama itu adalah yang sudah ready teknologinya, sudah ada bibit unggul, teknologi budidaya, teknologi penyulingan, teknologi pemurnian yang sudah ada, tapi ini penerapannya pada masyarakat dan pada industri kecil masih sangat minimal. Artinya adopsi teknologi dan penerapannya ini saya taksir belum sampai 40%. Ini tantangan yang paling penting, karena apa? Teknologinya sudah tersedia. Nah, tantangan kedua adalah bagaimana memang mengembangkan teknologi baru, karena perkembangan pasar kita perlu ada strategi. Salah satu strategi yang disebut Pak Saiful Blue Ocean. Kita contoh sukses adalah Masoya. Kita harus introduce minyak asiri baru di Indonesia. Kita harus introduce minyak turunan essential oil baru dari Indonesia. Ini yang mempunyai nilai tambah tinggi, dan ini memang memerlukan seperti ilustrasi obat tadi, memang memerlukan investasi, memerlukan waktu, dan memerlukan ketekunan agar teknologinya proven, demand-nya proven, sehingga kita juga memang bisa mengambil peluang pasar tersebut. Nah, ini saya bagi dengan business opportunities. Yang pertama, memang ada tren positif, yang sangat positif untuk natural ingredients. Dunia menginginkan meningkat kebutuhannya untuk produk alami. Tadi presentasi Pak Toifu juga mengatakan demikian. Jadi natural product. Jadi memang ini ada tren yang positif sejak barangkali 20 tahun terakhir ya, demand ini. Juga untuk biaya untuk memproduksi sintetik baru itu juga meningkat, atau juga malah constraint lingkungan, sehingga maka interest pada natural ingredient ini juga belakangan, di samping pertimbangan lifestyle, tapi juga pertimbangan ekonomis juga ikut berbicara, karena new synthetic development ini juga lebih mahal. Nah, yang berikutnya adalah opportunity, adalah creating value. Memang ini tantangan Indonesia. Tadi yang saya sebut gap, quantity kita lebih banyak, tapi nilai kita lebih dikit dalam ekspor import balance kita. Karena itu kita pertama harus melakukan improvement terhadap existing product quality kita, supaya harga rata-rata ekspor kita tinggi. Contohnya Pak Coli dan PT Per. Kami sudah menghitung Dewan Hansir pada waktu itu, memang harga pas ya, harga fair untuk essential oil itu ekspor itu adalah sekitar $50. Dengan harga sekarang kan misalnya sekitar mungkin 700.000 rupiah harga ekspornya, maka harga di level petani 500.000. Jadi hitungan-hitungan Pak Saiful sudah cocok itu ya. Jadi dan ini akan memberikan kesejahteraan pada semua pihak yang terlibat. Karena ini tuntutannya adalah satu, quality bagus, tapi produktivitas pada petani juga cukup bagus. Ini harus kita perbaiki. Jadi ini yang saya sebut teknologi sudah tersedia, tapi implementasi teknologi yang belum cukup bagus. Ini tantangannya adalah gap-nya diperkecil, atau kalau tidak bisa dihilangkan. Yang kedua adalah new application.
Jadi kita introduksi market-market baru ya. Aromaterapi sudah terbukti 20 tahun terakhir ya meningkat sangat pesat demand-nya. Sekarang banyak sekali masyarakat yang apalagi bisa dibeli secara online ya, delivery secara mudah juga. Maka ini dalam 20 tahun terakhir meningkat. Ini Indonesia juga harus masuk kepada pasar aromaterapi. Beberapa produk dari ARC yang diilustrasikan oleh Pak Saiful, saya rasa memang mengambil segmen aromaterapi ini juga. Yang kemudian adalah insect repellent. Insect repellent ini juga adalah suatu suatu potensi yang bagus baik untuk manusia maupun untuk agriculture ya, untuk perkebunan. Attractant ataupun repellent ini bisa dua macam tergantung bagaimana kita mau menindak inseknya ya, bisa attractant bisa repellent. Kalau untuk obat nyamuk kita repellent. Nah ini juga di luar dari yang tradisional kan food, flavor and fragrance. Nah, kita perlu perbesar segmen pasar yang lainnya, yang mana memang sangat promising juga. Yang paling baru, riset kami sendiri dari disupport oleh LPDP sekarang ini adalah sebagai bioadditif untuk pencampur biodiesel. Karena biodiesel itu punya masalah dengan kadar air dan partikulat yang membuat mesin bisa filter dan mesin bisa terganggu setelah beberapa lama. Maka bioadditif atsiri ini juga sebetulnya sudah di lapangan, sudah berjalan. Maka kami kaji memang punya potensi untuk memisahkan air dan partikulat dari biodiesel yang mengandung air tersebut ya, untuk kemudian memungkinkan digunakan secara aman pada mesin-mesin mobil. Nah, yang berikutnya adalah natural not yet fully exploited, hanya minyak-minyak baru ya. Potensi aromanya bagus ya, sifat-sifat fungsi-fungsi bahan aktifnya juga bagus gitu ya. Tapi belum dibudidayakan secara besar. Nah, ini potensi contohnya kefir lime dan lajagoa. Nah, yang lain yang harus kita tangani karena ini masih ada di lapangan, yaitu harvest failure. Karena tadi kalau harga tinggi tapi panen sedikit juga percuma. Saya katakan panen produktivitas per hektar harus tinggi. Nah, ini karena itu tadi sudah introduksi pengairan dari ARC bagus karena memang di lapangan ada masalah El Nino, kekeringan ya yang mengakibatkan shortage produk. Kemudian penyakit. Ini kan masih budok dan layu bakteri masih sampai sekarang belum tuntas teratasi. Jadi kita perlu punya solusi tuntas untuk budok dan layu bakteri ini. Demikian juga pada penyakit pada pohon pala. Ya, sehingga belakangan pernah sempat pala ini harganya meroket karena banyak pala yang sakit. Kemudian fluktuasi harga. Ya, ada financial capacity dari pelaku UKM ini yang perlu dijembatani agar harga bisa relatif tidak fluktuasi. Yang berikutnya juga memang kelembagaan kelompok produsen ya, petani produsen atau penyuling. Ini tantangan kita masih bagaimana bisa membentuk suatu apakah dia kelompok tani atau minimal kelompok tani atau bisa koperasi. Ada contoh yang bagus di Sawalunto, ini namanya Koperasi Berkat Yakin untuk Sariwangi. Mereka cukup cukup kompak, satu desa dengan leadership yang bagus dari kepala desanya bisa memanage produksi, fasilitas pengolahan yang bagus ya, fasilitas pengolahannya karena bersama bisa sangat bagus, bisa skill ekonominya terpenuhi dan juga bisa jumlah besar memungkinkan mereka mendapatkan harga kepastian produk pembeli dan harga dengan harga yang bagus. Demikian juga marketing and financial support ini diperlukan oleh kelompok-kelompok petani ataupun koperasi yang ada di desa-desa. Yang juga tidak kalah penting adalah environmental issue karena masih banyak yang menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi. Ini tentu akan sebetulnya konteks biomasa bagus asal jangan pohon yang masih produktif. Kalau ranting-rantingnya kita ambil ya, maka ini sesungguhnya masih sangat bagus, atau limbah pertanian kita gunakan, sebagaimana juga ampas penyulingan cengkeh, ampas penyulingan Sariwangi digunakan sebagai bahan bakar. Itu masih sangat oke, walaupun sebagiannya harus kita pertimbangkan untuk dikembalikan bahan organik kembali kepada lahan. Kemudian praktek slash and burn land preparation, satu sisi ada negatifnya terhadap lingkungan, tapi sisi lain untuk sustainability saya katakan tadi bagus untuk kembalinya mineral. Tentu ini kita perlu porsi yang tepat, perlu formula yang tepat bagaimana melaksanakan land preparation ini. Kemudian juga kerusakan tanah. Ini ada foto sedikit yang memang kalau kita tidak hati-hati membudidayakan ini bisa mengakibatkan longsor. Di Jawa Barat banyak kali kasusnya, di Sumatera Barat juga mungkin ada. Ini tentu kita tidak inginkan ada solid soil damage. Karena itu environmental issue perlu kita address juga. Nah, yang bagi kita akademisi ya, Pak Universitas Bagariza, tentu yang menarik adalah technical challenges. Ini adalah yang pertama adalah ekstraksi superkritik CO2. Ekstraksi superkritik ini menghasilkan minyak asiri yang lebih lengkap komposisi wanginya. Jadi ini memang quality lebih tinggi, lebih mahal.
Ya, di samping juga mungkin pada suatu saat dia bisa menjadi solusi dari ketika cost energi yang semakin meningkat. Karena itu ini tentu masih ada disadvantage-nya, misalnya investasi lebih tinggi, skill yang lebih tinggi. Tapi tentu berbagai hal ini bisa kita melalui training bisa kita penuhi, melalui kapasitas produksi dan keperluan jangka panjang mungkin bisa kita capai. Nah ini singkat dengan teknologinya sebenarnya juga sudah tersedia, tapi memang belum full komersial. Teknologi ini perlu masih scale up dan untuk full komersial di essential oil untuk menjamin bisa produksi dengan quality tertentu yang diinginkan dan juga energi yang bisa lebih murah, karena distilasi itu kan menguapkan perubahan fasa, panas latennya sangat besar, energinya sangat besar. Kalau ini kita tidak perlu mengubah fasa, tapi kita cukup memberikan tekanan, yang mana kebutuhan energinya lebih kecil dibandingkan dengan mengubah fasa cairan. Ini beberapa aplikasinya sudah ada, ya termasuk di spices and aromatic plants. Ya, saya memang hanya baru di Masoya di Indonesia ini ada satu perusahaan sudah mengerjakan, tapi belum merata, masih sangat sedikit. Ini tantangan bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi ini untuk secara proses lebih tepat, secara quality juga bisa memberikan harga yang paling bagus, dan kemudian nanti secara energinya juga bisa dioptimalkan. Nah ini tadi hubungan dari kalau kita kapasitasnya lebih besar maka cost-nya juga akan sangat turun, sangat signifikan. Jadi ada hubungan korelasi yang linear antara kapasitas dengan cost production untuk CO2 extraction ini. Ini teknologi masa depan memang. Sekarang sudah diimplementasikan, tapi ke depan mesti ini bisa lebih berperan. Yang berikutnya adalah microwave solvent free microwave extraction. Ini sekali lagi pertimbangan energi yang sangat banyak pada distilasi. Pada sebagian besar juga mungkin yang ada risiko hidrolisis oleh air dan sebagainya, maka alternatifnya microwave. Microwave ini pengantaran energinya bisa lebih cepat, lebih efektif, ya, lebih efisien, lebih efektif dan waktu singkat. Ini kita lihat ada beberapa keunggulannya dengan memanaskan internal water dari tanaman, kita bekerja pada atmospheric pressure saja, tapi waktunya waktu penyulingan yang bisa disingkat menjadi sangat singkat. Ini coba berbagai perbandingan, 30 menit untuk hydrodistillation kita 270 sampai 250 menit dengan yield yang comparable, ya, yield yang sama tapi waktunya sangat singkat dengan microwave ini. Jadi ini kita sebagai tantangan dan teknologi bagi kita, para peneliti, para dosen untuk bisa men-scale up, ya, microwave, solvent free microwave extraction ini. Ini kira-kira dalam skala kecil desain alat untuk microwave extraction ini. Nah, bagian terakhir saya adalah government policy. Pemerintah sudah masuk di dalam RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Jadi master plan industri development tahun 2015 sampai 2035 untuk kelompok oleochemical upstream agroindustri ini essential oil pada periode yang pertama 2015 sampai 2019 nomor 7, ya, dalam list produk prioritas itu. Pada periode sekarang 2020 sampai 2024 di dalam RIPIN Rencana Induk masih masuk essential oil, dan bahkan sampai 2025-2035 masih masuk sebagai komoditas priority. Ini sangat wajar sebenarnya karena memang Indonesia cukup leading di sini dan cukup berpotensial untuk menjadi perhatian pemerintah. Nah, beberapa tujuan pengembangannya tentu meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan produk derivatif pada segmen pada share ekspor kita supaya nilai tambahnya lebih tinggi. Kemudian juga di dalam negeri muncul flavor fragrance industry milik dalam negeri, karena yang leading di dunia sekarang ini pemain Eropa dan Amerika serta sebagian Jepang. Tapi untuk pasar domestik kita, kalau kita mau meniru India dan Cina, ini kita jangan biarkan sebetulnya. Ya, jangan biarkan pasar domestik kita dikuasai seluruhnya oleh flavor fragrance global. Kita mesti tumbuhkan flavor fragrance industri Indonesia untuk agar yang segmen lokal, katakanlah pasar produk menengah ke bawah yang cukup banyak itu bisa diisi oleh industri di dalam negeri. Nah, strateginya adalah modifikasi produk, yaitu secara horizontal mengembangkan essential oil baru, secara vertikal mencari produk-produk turunan, mengembangkan produk turunan untuk mendapatkan nilai tambah. Kemudian market development, kita mengembangkan domestik, ini sudah
berlangsung, ya, segmen pengguna minyak asiri domestik kita sudah sangat signifikan meningkat, dan juga penetrasi ke negara ASEAN. Karena ASEAN Free Trade kita kan menjadi pasar itu besarannya sudah 650 juta penduduk. Ini mestinya yang lain belum ada pemain asiri yang kuat di ASEAN. Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk penetrasi ke pasar ASEAN. Untuk emerging ekonomi seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, itu kan luar biasa potensinya buat kita. Yang berikutnya adalah beyond FNF, yaitu agriculture and aerotherapy, yang sampai saat ini masih berkembang sangat besar, aromaterapi termasuk bioaditif yang saya sebutkan tadi, dan juga downstream industry. Untuk konklusinya singkat, Indonesia tetap ya produsen penting minyak asiri dunia, ya, ke depan pun proyeksinya demikian, selama ini sudah demikian. Yang kedua, kita ada chance yang sangat bagus untuk tumbuh dan menjadi lebih kompetitif di masa depan, tapi kita harus mampu mengadres ya tantangan dan peluang yang ada. Jadi sesudah deskripsikan sebagian tantangan dan peluang tersebut. Nah, tinggal masalahnya apakah kita mampu mengadres tadi gap tadi bisa kita hilangkan tidak? Teknologi yang tersedia itu bisa kita diseminasikan tidak kepada masyarakat agar mereka meningkat produktivitasnya, meningkat kualitasnya. Juga teknologi kita untuk menghasilkan inovasi produk-produk baru bisa nggak kita wujudkan agar kebutuhan produk baru tersebut, product development tersebut bisa kita jawab. Yang ketiga, tentu pemerintah sudah ada membuatkan frame-nya, sudah ada policy ditunjukkan oleh masuknya essential oil pada rencana induk pengembangan industri nasional, dan juga sekarang ada program yang sedang digarap oleh Dirjen Industri Agro dengan nama PIMAR, ya, industri minyak asiri rakyat tentunya untuk konteks mencapai program-program yang di sana atau tujuan-tujuan dicapai pada RIPIN tersebut. Demikian Bapak Ibu, saya pikir waktunya sudah cukup, ya, kita sudah juga sholat zuhur dan kalau di Bogor ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Teguh Muhammad Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mega dengan presentasi yang cukup menarik. Saya kira kita menikmati presentasinya yang dari berbagai aspek dengan berbagai opportunities and challenges secara teknis dan sebagainya. Mungkin seperti kata Pak Mega tadi mau berhubung waktu zuhur di Bogor, mungkin bisa ada pertanyaan satu dari audiens. Mungkin saya tanyakan langsung dulu ke Pak Mega, boleh Pak? Satu pertanyaan dulu. Ya, ada satu ini saya bacakan. Terkait tanaman asiri potensial, khususnya dari bunga, apakah ada teknik isolasi yang praktis selain enfleorasi? Itu pertanyaannya Pak, yang berbasis bunga. Ya, silakan Pak. Saya jawab ya Pak. Ya. Tersedia. Contohnya mawar itu secara komersial bisa dilakukan dengan distilasi. Jadi rose oil di Bulgaria, di Turki, ya, di beberapa negara sekitar laut Mediterranean itu diproduksi dengan distilasi. Dan tentu dengan pengaturan suhu, ya, agar kualitasnya tetap baik. Yang kedua, jasmine oil, ya, jasmine oil itu dengan yang dengan solvent extraction, ya, dengan pelarut organik, ya, heksan. Demikian juga bergamot, ya, beberapa bunga yang lainnya itu bisa dilakukan dengan essential. Pada prakteknya memang bunga-bunga yang kandungan minyaknya sangat sedikit dan sangat sensitif terhadap suhu itu yang hanya bertahan dengan enfleorasi. Selebihnya sekarang lebih banyak kepada kalau dia cukup tahan dengan suhu, maka dengan distilasi seperti rose oil, Rosa damascena untuk minyak mawar, atau seperti jasmine dengan pelarut organik. Demikian Pak. Baik Pak. Bisa ada satu lagi, saya lihat pertanyaan. Boleh satu lagi Pak? Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi ini yang menanyakan tentang produk unggulan, produk-produk turunan dari Ibu Fioni ini. Produk-produk turunan asiri kita apakah juga termasuk salah satu komunitas unggulan? Ya. Jadi bagaimana dengan di list master plan industri yang ada di Kemenperin? Pertanyaan dari Ibu Fioni. Baik, terima kasih Bu Fioni.
cukup signifikan dari produk ekspor kita. Sudah tentu berarti selain kuantiti juga nilai ekspor adalah produk turunan minyak daun cengkeh, ya, yang base dari eugenol. Base dari eugenol itu tadi sudah oleh Bu Chandra juga disebut metil eugenol, isoeugenol, bahkan ada yang dengan rantai agak panjang menjadi vanilin. Jadi natural identic vanillin. Yang leading di sini memang sudah disebut juga oleh Pak Bu Chandra tadi adalah Indeso, leading company essential oil Indonesia. Direktur utamanya Pak Ruby juga sekarang Ketua Dewan Asiri. Sebelumnya Pak Win juga adalah Ketua Dewan Asiri yang pertama. Jadi itu bukti bahwa memang kita sudah cukup signifikan kontribusinya untuk devisa negara, karena bahkan untuk kepentingan memproduksi turunan daun cengkeh ini bahkan kadangkala kita perlu mengimpor bahan cengkeh, minyak cengkeh dari luar, ya. Jadi ini indikator. Dan yang kedua yang potensial juga adalah sudah bisa dilakukan di berbagai negara, termasuk terutama Cina, adalah memproduksi derivatif dari alpha-pinen ataupun beta-pinen yang merupakan komponen utama dari minyak terpentin. Indonesia kan punya juga terpentin, karena Indonesia punya pinus, kita produksi gondorukem dan terpentinnya. Perhutani sudah mengolahnya, perhutani sudah punya pabrik untuk mengolah alpha-pinennya. Yang perlu didorong lebih lanjut itu sudah merupakan bagian dari kebijakan perindustrian juga untuk mendorong tumbuhnya industri derivatif berbasis alpha-pinen. Yang berikutnya lagi adalah dari berbasis serai wangi. Kami, penelitian saya sendiri memang mencoba mengambil rodinol dari serai wangi untuk menjadi bahan aktif untuk tadi bioaditif tadi. Nah, kita bisa dua, citronellanya bisa digunakan untuk ingredients keperluan formula yang lainnya, bisa untuk flavor maupun fragrance, sedangkan rodinolnya bisa kami gunakan untuk bioaditif. Ini opportunity yang ada, di mana kita bisa membuat turunan dari minyak atsiri untuk produk-produk yang lebih bernilai tambah, sekaligus juga membuka segmen baru, membuka market baru untuk produk berbasis minyak atsiri ini. Jadi memang sudah berlangsung dan sudah signifikan kontribusinya terhadap devisa negara untuk produk turunan minyak atsiri tersebut. Iya, ada satu lagi Pak nih, saya bacakan langsung Pak ya. Silakan. Bagaimana dengan peluang scaling up industri turunan minyak kelapa? Minyak kelapa ini juga potensi besar kita Indonesia ini, Prof. Mengingat tumbuhan kelapa sangat banyak tumbuh dari wilayah pesisir kita Indonesia, dari Pak Yandi Yusnanda tentang coconut oil dan minyak kelapa. Industri turunannya bagaimana potensinya, prospeknya? Scaling up. Sesungguhnya minyak kelapa tidak termasuk essential oil karena dia tapi tidak apa-apa bisa dijawab juga sedikit secara umum. Minyak kelapa memang tidak termasuk, dia termasuk kategori minyak nabati atau fixed oil. Tapi karena komposisinya kan sangat berbeda dengan essential oil. Jadi kalau minyak kelapa kan lemak ya, lemak. Jadi kalau kita mau pisahkan, kalau kita mau turun minyak kelapa mau kita pisahkan, maka kita kan bisa dapat asam lemak contohnya ya. Atau tapi kita secara komposisi secara ekonomi dia akan kalah jauh ya, kalau komponen yang kita ambil akan kalah jauh dengan minyak sawit. Jadi secara ekonomisnya tidak akan masuk. Kita ambil komponennya kalau dari minyak kelapa. Yang bagus kelapa itu adalah kalau dia masih dalam susunan komposisi yang aslinya. Karena secara komposisi aslinya lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Nah karena itu minyak kelapa yang diolah melalui secara bukan ekstraksi yang konvensional yang disebut virgin coconut oil. Nah ini yang mempunyai mirip kalau mau dikerjakan kan seperti Pak Saiful, Blue Ocean Strategi. Virgin coconut oil bisa mempunyai harga yang khusus karena bisa ada aplikasi apakah untuk kesehatan ataukah untuk fungsi-fungsi tertentu dari berbagai produk. Yang lain yang perlu dikerjakan adalah untuk food ya, karena untuk food karena kalau kelapa itu yang paling kuat adalah terintegrasi industrinya karena selain minyaknya, air kelapanya bisa digunakan untuk memproduksi serat nata de coco ya, contohnya begitu ya. Kemudian tempurung kelapanya bisa digunakan untuk biochar ya atau untuk grill. Nah
Karena itu kelapa lebih penting adalah bagaimana terintegrasi supaya seluruh bahan bisa dimanfaatkan. Tidak ada argumentasi yang kuat untuk kita memisahkan komponen minyak kelapa, karena kalau sebagai komponen dia kalah ekonomis dengan minyak sawit. Justru keistimewaan kelapa adalah dalam komposisi kesetimbangan asam lemak bebas dan tidak bebasnya yang lebih bagus, lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Mungkin itu yang bisa saya bantu menjawab untuk pertanyaan tadi. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak Meka ini atas jawaban dan kesempatannya yang diberikan kepada kami dengan sharing pengalaman perspektif yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya mungkin saya komunikasi dengan via email dari audiens kita, mungkin atau teknik-teknik yang lain Pak ya berikutnya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber Pak Saifullah dan Pak Meka pada kesempatan ini. Berikutnya saya serahkan kembali kepada chairperson, kepada Ibu Prof. Rina Sriwati. Kepada Ibu kami persilakan. Oh Pak Saifullah masih ada? Oh baik, mungkin tadi ada pertanyaan yang untuk Pak Saifullah mungkin dijawabkan dulu oleh Ibu Prof. Rina, karena Pak Saifullah kebetulan berhalangan karena ada sesuatu yang harus meninggalkan forum kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Prof. Rina untuk mengambil kesempatan tersebut. Baik, Pak Asnawi, terima kasih. Mohon maaf kepada para peserta sekalian bahwa Pak Saifullah sedang ada kegiatan yang lain dan harus hadir di webinar yang lain sebagai narasumber juga. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa menjawab. Yang pertama dari Nurfianto kepada Pak Saifullah, ini bertanya bagaimana upaya pemerintah seperti Kementan itu dalam mengembangkan nilam Aceh baik dari budidaya atau industri. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan bahwa kementerian juga sudah sangat interest ya, tertarik dengan komoditi nilam, terbukti dengan sering juga berdiskusi dengan ARC dan meminta masukan, dan malah pernah suatu waktu beliau dari kementerian juga datang untuk meminta masukan, di mana insya Allah ke depan program-program yang kita sarankan itu bisa dimasukkan dalam program-program kementerian. Jadi kami juga dari Atsiri Research Center juga berusaha untuk memberikan masukan sehingga dapat membantu dalam memberikan program-program ke pihak kementerian dan dinas-dinas terkait. Kemudian pertanyaan dari Rizky yang mempertanyakan tentang bagaimana lebih lanjut bentuk kerjasama antara ARC Unsia. Apakah bagaimana model kerjasamanya dengan investor? Nah, mungkin sekilas saya sampaikan bahwa bentuk kerjasama yang sudah kami rintis selama ini yaitu kita melakukan MOU dengan tadi sudah Pak Saifullah jelaskan bahwa beberapa perusahaan ya yang sudah dari luar itu hanya kita berusaha mempertahankan nilai harga. Kemudian dengan beberapa investor juga koperasi nilam, koperasi ARC yaitu Innovac juga sedang berusaha untuk menjaring investor untuk bekerja sama dengan tujuan agar minyak-minyak yang berasal dari petani-petani nilam dapat kita jual dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang layak. Dan di samping itu kita juga berusaha memperkenalkan varian-varian produk turunan ini juga untuk memperkaya varian produk yang berasal dari minyak nilam. Yang berikutnya yaitu ini dari departemen-departemen apa saja yang bisa bergabung ya, Fiona de Rosia, pertanyaan dari Fioni. Departemen tidak sangat luas ya, artinya ruang lingkup dari khususnya di Atsiri Research Center ini sangat luas ya. Jadi berbagai bidang ilmu bersinergi di sini, seperti Pak Saifullah juga sudah jelaskan di slide presentasinya bahwa
dari hulu ke hilir di sini saya seperti contoh ya, bagian hulu artinya di bidang pertanian, tapi juga saya bisa berkiprah di sini di Atsiri Research Center membantu petani bagaimana sehingga produksi daripada tanaman nilam itu sendiri bisa meningkat sehingga minyaknya dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian bidang-bidang kimia lainnya, selama ini memang biokimia dan teknik kimia banyak sekali bergabung di sini, tapi ke depan kita juga akan bersinergi dengan farmasi karena banyak juga turunan-turunan minyak nilam ini yang bisa kita manfaatkan sebagai obat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf Pak Asnawi, saya kembalikan ke Pak Asnawi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina sudah merespon pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Saifullah tadi. Saya kira untuk sesi kedua ini di bawah pimpinan saya selaku moderator, kita padai sampai di sini mengingat waktu kita memang sudah sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada semacam closing statement dari pihak panitia, mungkin Ibu Prof Rina untuk dapat menyampaikan. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Asnawi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, tiba saatnya kita mengakhiri dari kegiatan ini, dan dengan berakhirnya webinar sesi kedua, maka berakhir acara webinar internasional pada hari ini. Saya dan segenap panitia di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu keynote yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi pada hari ini. Dan Prof Taiful barusan sudah mohon izin ke saya, beliau sudah leave karena di sana sudah larut malam. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah dengan sabar berpartisipasi dan dengan antusias yang tinggi memberikan pertanyaan pada acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami panitia mohon izin dan mohon maaf jika dalam menyelenggarakan kegiatan ini mungkin ada kekurangan dan kesilapan yang tidak kami sengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya akhiri acara hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Fotonya belum ya? Ada atau tidak? Sudah. Baik, mungkin baik Bapak Ibu, sebelum closing kita foto bersama, silakan siapa yang foto nih? Oke, ada operator yang akan foto. Bapak Ibu, mohon untuk sebentar kita mengabadikan acara hari ini, foto bersama. Ya, kasih kode. 1, 2, 3. Halaman kedua, Kak. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Ini terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya, terutama yang dari luar Sumatera. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Prof Chandra, Prof Meka, Pak Meka, terima kasih Pak. Salam Bu Rina. Ya, terima kasih semuanya. Udah. Izin live ya. Izin live ya Bu. Ya. Itu Pak Saiful ada lagi. Pak Saiful, terima kasih Pak Saiful. Luar biasa Pak Saiful. ARC maju terus. Pak Saiful udah bergabung lagi ya?
Kak, beliau Oh, alhamdulillah. pakai handphone. Oh, Mantap. pakai handphone. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu moderator. Terima kasih Bapak Ibu dari Persada Unsyah yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kepada seluruh peserta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih.